gitu ya, yang aku jadi makan tiap malam karena lagi Veganuari, jadi ya udahlah makan itu aja terus. Thank you banget udah diajakin. Nah, terus kita juga akan ketemu sama Dokter Rina. Ini kalau Dokter Rina udah malang melintang, udah banyak banget berbagai risetnya. Hai Dokter Rina, ini kehormatan banget nih bisa ketemu di sela-sela Dokter Rina lagi cuti nih sebenarnya ya Dok ya. Halo Mbak Gita, halo semuanya. Halo, selamat malam dokter. Selamat Jadi, malam, senang sekali dokter Rina bertemu. ini sudah 22 tahun berkecimpung di bidang nutrisi dan juga kesehatan gitu ya, baik di Indonesia maupun di internasional secara global, dan beliau juga saat ini menjabat sebagai Head of Human Nutrition Research Center di Indonesian Medical Education and Research Institute di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Asik banget nih, kita bakal ngobrol-ngobrol dari sisi scientific, apakah itu yang namanya planetary diet. Thank you udah bergabung Dokter Rina. Kita juga bakal kedatangan satu dokter lagi, ada Dokter Arti Indira. Dokter Arti ini juga nggak kalah luar biasa. Hai Dokter Arti. Halo Gita, selamat malam semuanya. Halo dokter, Dokter Arti ini saat ini adalah praktisi kesehatan di Prodia Healthcare Kemang dan juga Beautiful Aesthetic Clinic, dan punya spesifikasi juga untuk clinical nutrition, khususnya untuk orang dengan autoimun ya dokter ya. Jadi nanti kita bakal menggali dengan lebih dalam dari aspek situ. Wah, ini diskusinya bakal seru banget, dan aku pengen ngajak dulu, thank you Dokter Arti, Dokter Rina, dan juga Kak Helga akan ngisi ya kalau bahasa sekarang daging-dagingnya nih malam ini gitu ya. Udah kemarin waktu briefing dikasih warning juga nih, kalau yang nanya banyak nggak apa-apa ya molor, jadi teman-teman kalau punya pertanyaan nggak usah ragu gitu, langsung aja. Tapi sebelum teman-teman yang bertanya, saya mau tanya dulu gitu ya, untuk memastikan kalian semua hadir penuh gitu di sini gitu. Jadi mau main-main dikit dengan Slido ini nih, silahkan teman-teman langsung aja masuk ke slido.com gitu ya. Bisa kalau pakai handphone kayak aku gitu, handphonenya bisa di-scan barcode-nya, atau teman-teman bisa ketik di slido.com dengan kode event Green Class. Pengen tahu aja sih dari sekitar 70-an, 70-an, 30-an yang udah hadir, kira-kira pola makannya teman-teman tuh sekarang udah sehat atau belum buat diri dan lingkungan. Gak apa-apa, di sini anonim, jadi kalau masih belum juga ya, seperti saya gitu, mungkin saya mau mengisi belum, makanya pengen belajar gitu. Jadi makanya ikutan Veganuari, berusaha gitu untuk belajar, nggak apa-apa. Silahkan langsung diisi aja, aku juga main nih. Udah 7 orang, kita tunggu lagi kira-kira bisa tembus nggak nih double digit nih ya. Senang sekali kalau main Slido kita bisa lihat para pembicara, bisa tahu nih yang datang kira-kira kayak gimana profilnya. Kayaknya udah, tapi belum konsisten, 55%, terus 27% belum nih, pengen belajar, aku banyak temennya. Yes, tidak merasa sendirian. Kemudian sudah katanya 8%. Ini 8% mungkin Kak Helga, Kak Max gitu kali ya. Tapi banyak juga yang hadir nih kayaknya, 8% dari 14 orang. Ada yang masih ragu-ragu juga 7%, tapi mayoritas nih 57% kayaknya udah tapi belum konsisten. Nah, teman-teman yang ada di sini kebanyakan udah tergabung juga di WhatsApp grup yang sangat intens gitu ya, membahas kebiasaan sehari-hari. Jadi kayaknya nggak heran kalau 63% udah mulai tapi belum konsisten. Nanti kita akan berbagi nih tips and trick juga gimana caranya lebih konsisten. Langsung saja aku bakal memanggil Kak Helga nih, yang akan cerita dari sisi kenapa sih beliau jadi formal banget ya Kak. Tiba-tiba Apa jadi sih formal pola ya, makan ini nabati? gara-gara panelnya kelas Iya. berat dokter-dokter. Iya. Apa pola makan nabati apa, Kak Helga mau cerita, terus juga mungkin ada tips-tips juga ya Kak untuk memulai gitu buat yang tadi 11% kayak saya ini. Silakan Kak Helga, 20 menit, nanti aku ingetin ya kalau tinggal 1 menit tersisa. Silakan Kak. Siap, thank you banget Gita. Oke, jadi teman-teman thank you banget hari ini udah ikutan dan antusiasmenya untuk ikutan Veganuary. Aku surprise banget Veganuary yang campaign kita pertama kali ini kita siapkan dalam waktu 20 menit gitu ya. 20 menit lagi 2 minggu. Actually sekarang tuh partisipannya udah lebih dari 250 orang dan lebih dari setengah bahkan
mau mencoba plant base-nya tuh 2 dari 3 kali makan gitu. Jadi 2/3 vegan ya kalau misalnya kita bahasa internalnya gitu. Jadi thank you banget untuk curiosity, commitment dan enthusiasm teman-teman untuk ikutan Veganuary gitu. Nah, dari aku sendiri, aku itu mau cerita tentang mungkin perjalanan diriku menemukan pola makan yang plant centered gitu dan belajar manfaatnya untuk human dan planetary health. Dan dari sini aku bakal cerita sebenarnya cara aplikasi ya, lebih banyak ada implementasi juga gitu. Oke. So teman-teman mungkin beberapa yang udah lumayan sering makan burger ngikutin cerita Instagram kita juga gitu ya. Tahu bahwa aku tuh sebenarnya udah menjadi praktisi pola makan pescatarian vegetarian awalnya tuh 15 tahun lalu waktu aku usia 15 tahun. And I did it for my health. Waktu itu aku punya beberapa kondisi kesehatan kronis yang kambuhan sifatnya. Jadi aku ada sinus, asma, eczema gitu, dan alergi yang super duper parah. Jadi aku tuh Helga kecil tuh kemana-mana bawa obat antihistamin dan antibiotik gitu. Nggak pernah lepas deh pokoknya dari tablet-tablet gitu. Nah, aku baca buku beberapa yang merekomendasikan pola makan nabati, dan dalam 2 tahun tuh penyakitku yang tadinya sangat mengganggu itu berangsur-angsur sembuh total. Dan di situ waktu itu aku awalnya sebenarnya pescatarian terus vegetarian, tapi emang udah nggak konsumsi produk susu. Nah, dari situ aku mulai merasakan sih manfaatnya untuk kesehatan, dan memang yang karena udah pernah sakit banget dan pernah sehat banget setelah itu, jadinya emang nggak pernah consider untuk balik lagi ke pola makan yang lama. Nah, cuma 7 tahun yang lalu itu mungkin 7 atau 8 ya, 8 lah ya, 7 tahun lalu 2014. Itu mungkin momen yang buat aku dan Max itu mengubah the way we look at food and life forever gitu. Dan 7-8 tahun yang lalu yang terjadi adalah sebenarnya suamiku nih, si Max, dia terekspos gitu, dia membaca jurnal namanya Livestock's Long Shadow yang dikeluarkan sama United Nations FAO ya, Badan Food Agency-nya. Dan ini kayaknya pertama-tama nih riset tahun 2020 yang menjelaskan sangat shocking gitu, bahwa ternyata industri peternakan hewan adalah kontributor utama untuk perubahan iklim gitu, dan di situ detail banget gitu penjelasannya apa. Nah, setahun kemudian muncul film dokumenter yang sekarang udah ada di Netflix namanya Cowspiracy, dan itu basically memvisualize sih apa yang dibahas sama si jurnal ini gitu. Dan setahun kemudian aku nonton dokumenter lain gitu. Jadi memang dulu tuh aku sama Max hobinya kalau pacaran nonton film dokumenter lingkungan gitu, dan jadi diskusi dalam gitu ya. Emang hobi aja dari dulu gitu. Dan Racing Extinction itu tuh ngasih perspektif dari segi wildlife gitu. Ternyata dekat sekali pola hidup kita, pola makan kita dengan apa yang terjadi di hutan dan di kehidupan liar di dalamnya. Nah, 7-8 tahun saat aku terekspos dengan informasi ini, ada satu yang membekas banget di kepala aku, yaitu pola makanku tidak hanya mempengaruhi kesehatanku, tapi pola makanku mempengaruhi keberlangsungan bumi dan semua makhluk hidup yang ada di dalamnya, hewan dan manusia lain sebenarnya. Nah, jadi sejak itu tuh aku kalau mau makan, dulu sih aku mungkin overthinking, sekarang udah hafal ya, jadi udah santai. Tapi dulu aku tuh tiap mau makan jadi mikir dengan 4 lensa. Lensa pertama adalah, dan semua lensanya dari segi sustainability gitu ya. Yang pertama adalah seberapa banyak makanan gua mengambil lahan di bumi ini. Gitu, dan pas tahu faktanya bahwa lebih dari 75% total lahan pertanian di bumi itu digunakan untuk peternakan hewan yang hanya memberikan total 18% kalori gitu. Buat aku itu sesuatu yang lumayan mind blowing dan very very inefficient gitu. Dan sudah pernah dihitung gitu ya, ternyata kalau misalnya total lahan yang dipakai untuk industri peternakan hewan di-convert menjadi plant-based cropland, kita bisa memberikan makanan ke additional 4 miliar penduduk lagi di bumi. Yang kedua, water use gitu. Jadi water use ini total berapa banyak fresh water gitu ya yang dipakai oleh makanan gue gitu. Dan aku juga lumayan shock pas tahu ternyata satu beef burger itu membutuhkan 157 galon gitu jumlah air yang dibutuhkan, versus kalau misalnya kita swapping to plant-based burger itu hanya membutuhkan 10% dari ya kurang lebih ya tergantung bahannya apa, tapi up to 10%, up to 90% less water use gitu. Dan yang berikutnya ini juga mungkin yang buat aku shocking banget. Dari dulu aku tuh udah pecinta lingkungan, jadi lumayan concern dengan pingin lebih banyak naik sepeda gitu, pingin lebih banyak naik public transport. Tapi begitu aku tahu gitu bahwa ternyata
total greenhouse gas emission yang dihasilkan oleh industri peternakan hewan itu adalah lebih tinggi dari banyak total sektor transportasi combine, itu juga buat aku jadi mempengaruhi, oh ternyata dari pola makan gede banget gitu ya, dan bahkan dari Meatless Monday gitu, John Hopkins punya movement, mereka bilang kalau misalnya satu orang aja doing Meatless Monday selama setahun, itu efeknya ke bumi sama kayak kita ngurangin 200.000 total cars gitu, off the road gitu. Jadi ternyata small changes in our plate itu makes a huge difference. Dan mungkin ini beberapa fakta yang juga shocking juga, bahwa ternyata lebih dari 80% ya agricultural methane. Jadi gas methane itu gas yang punya global warming potential 20 kali lipat lebih tinggi gitu daripada CO2. Itu actually datangnya dari industri peternakan gitu. Dan yang terakhir adalah ya ini mungkin racing extinction bahas dengan sangat detail gitu ya, bahwa ternyata kaitannya antara protein yang kita pilih dengan biodiversity loss. Ya nggak cuma protein, ada juga lemak ya, kita juga tahu di Indonesia. Intinya semua pola konsumsi yang memerlukan banyak lahan dan pembukaan lahan dari hutan gitu, dan karena banyaknya kebutuhan ikan sehingga commercial fishing harus berpikir gitu, gimana caranya gue nangkep ikan sebanyak mungkin dengan cost sesedikit mungkin, dengan time spend sependek mungkin gitu. Dan itu actually menyebabkan banyak banget masalah, ya loss of habitat gitu, karena adanya overfishing dan bycatch. Bycatch itu artinya dari kita mau mungkin nangkepnya satu ikan tuna gitu, tapi kita actually nggak sengaja ngambil sharks juga, ngambil turtles juga, dan dolphins juga gitu. Jadi ini semua tuh ya buat aku waktu itu sangat-sangat mind blowing, sempet anxious banget gitu, gila kalau gitu gue makan apa gitu kan, dan kayaknya serba salah. Tapi itu juga benar-benar membuat aku jadi mikir beberapa kali gitu sebelum aku milih, oke, gue mau makan apa ya hari ini gitu. So in short, in summary, buat aku setelah membaca semua fakta-fakta ini dari berbagai sources gitu, for me sistem makanan yang relying on animal protein as the main protein source itu very inefficient gitu. Jadi kayak untuk ayam dari kita harus ngasih 9 energi kalori gitu ya, 9 kalori untuk menghasilkan 1 kalori dari ayam. Untuk sapi itu 20 sampai 35 gitu kalori yang akhirnya hanya jadi 1. Dan udah banyak banget lah ajakan gitu ya dari environmental organizations untuk mengajak kita mengurangi konsumsi daging, terutama daging merah. Dan ini kalau ini pemikiranku membaca data statistik juga sih, kan high meat diet itu kan datangnya dari Western countries gitu ya, Asian, Indonesia, China gitu, bahkan zaman dulunya tuh kita actually low meat consumption. Tapi yang bahaya adalah Asia itu kan populasinya paling banyak. Begitu kita semakin kaya dan kita memutuskan untuk mengcopy pola makan orang-orang Barat, itu yang akan bahaya karena limit resources kita, planet kita itu punya limit, dan kita nggak akan bisa satisfy the growing meat demand gitu apabila semua orang Asia mengikuti pola makan yang sama seperti orang Western yang makin kaya malah makin banyak makan daging gitu. Tapi ya aku juga melihat solusi gitu kan. Buat aku Tuhan itu adalah desainer yang sangat keren karena ternyata apa yang dia ciptakan sehat untuk manusia itu sehat untuk bumi, yang kurang baik untuk bumi juga kurang sehat untuk manusia. Jadi kita udah cukup banyak gitu baca-baca lah ya, bahwa ternyata intake of red meat itu punya korelasi langsung dengan naiknya resiko kematian dini dari segala jenis penyakit gitu, dari cardiovascular, cancer, dan diabetes gitu. Dan at the same time legumes atau kacang-kacang dan polong-polongan gitu ya, ternyata kalau dipakai untuk setiap intake gitu 20 gram sehari, apalagi kalau lagi digunakan untuk menggantikan meat, itu actually malah menaikkan chance kita untuk punya umur yang lebih panjang gitu. Jadi menurutku I'm just connecting the dots gitu, bahwa wah ternyata the answers has been there gitu, dan banyak sekali populasi yang berpanjang. Kemarin teman-teman juga kayak udah sempat belajar gitu ya dari Blue Zones pas Max dan Ando cerita tentang nutrition, bahwa ternyata main protein source dari orang-orang yang umur 100 tahun ke atas itu adalah legumes.
Nah ini mungkin juga summary yang lebih gampang gitu ya. Indonesia aku anggap average diet lah, kita mah mungkin meat consumption-nya agak jauh di bawah gitu dari US. Tapi dari average diet gitu, saat kita memutuskan untuk makan, teman-teman ya lebih dari 50% teman-teman yang hari ikutan komit untuk makan 2/3 vegan atau 2 dari 3 kali makan sehari itu plant based, itu bisa mengurangi carbon footprint atau jejak karbon dari pola makan kita sangat drastis. Untuk teman-teman mau yang 100% plant based itu juga lebih drastis lagi gitu. Ini datanya memang dari Amerika, bisa up to 85% gitu. Kalau misalnya di Indonesia memang generally lower meat consumption dibandingin Amerika, tapi I think even if we can cut our carbon footprint by 50%, we should do it gitu. Nah, ada 4 mitos yang selalu membingungkan gitu, ke banyak orang gitu. Kak Helga, sorry, boleh unmute, Kak? Kayaknya barusan ke mute. Oh, sorry. Iya. Thank you. Oke. Ya, jadi ada 4 mitos yang beredar di banyak gitu, dan itu actually creates confusion di a lot of people. Yang pertama adalah the idea of sustainable eating means eating local. Nah, kita kemarin udah riset, jadi kita kerjasama sama university namanya A3L, itu University Food Technology di Indonesia, di mana kita mau membandingkan dampak lingkungan dari rendang sapi lokal versus green label rendang yang 60% bahannya lokal, 60% lokal, 40% import gitu. Nah, ternyata hasil risetnya itu bilang bahwa itu nama risetnya tuh life cycle assessment, di mana akhirnya mereka conclusionnya green label rendang yang bahannya nggak even entirely local gitu. Of course, if you can get it local, we should get it local. Itu ternyata punya 90%, 90% less global warming potential dibandingkan local beef rendang. Karena melihat dari 3 jenis ini gitu. Pertama, greenhouse gas emission punya 91% less, 88% less energy demand, dan 72% less water use gitu. Dan ternyata transportation itu hanya berkontribusi ke 7% dari total carbon footprint food production. What we eat matters more than where it comes from gitu. Jadi meskipun tentunya kalau misalnya bisa lokal, we should get it locally, tapi ternyata bahan plant based seperti kacang-kacangan yang import itu tetap memiliki carbon footprint yang lebih rendah dibandingkan daging sapi lokal. Nah, yang berikutnya adalah this notion tentang we need to eat animals for health gitu. Jadi banyak sekali gitu kan orang-orang yang percaya bahwa manusia itu butuh animal protein gitu, karena animal protein itu memiliki asam amino yang lengkap, memiliki iron yang tinggi gitu dalam bentuk yang lebih mudah diserap, heme iron, dan bioavailability-nya lebih tinggi gitu dibandingin plant protein. Tapi yang juga perlu dibahas di sini kan si 3 komponen itu tuh datang dengan komponen lain yang seperti apa gitu. Kita tahu bahwa most of our meat comes from factory farming gitu, dan udah pasti ada hormones and antibiotics involved. Dan even kalau pun nggak menggunakan hormon dan antibiotik, ada kolesterol, ada pesticides dan other environmental pollutant yang simpan gitu ya dalam jaringan lemak hewan-hewan tersebut. Bahkan sempat baca riset gitu ya tentang 70% dari total pestisida yang masuk ke tubuh manusia itu bukan dari sayur atau buah seperti yang orang-orang pikir, karena sayur dan buah bisa dicuci, ternyata datangnya dari red meat, dairy, and fish gitu, and seafood, bukan fish, seafood. Nah, sedangkan ternyata all plants itu memiliki 9 asam amino essential, tapi proporsinya berbeda-beda. Dan memang direkomendasikan untuk kita mendapatkan the 9 essential amino acids, 1, kita harus makan enough calorie, kedua, kita perlu mengkombinasi beberapa plant source, baik dari protein maupun karbohidrat kompleks gitu ya. Dan paling gampang tuh buat aku rumusnya, gue makan beras utuh bersamaan dengan 1 jenis polong-polongan atau legumes gitu. Dan itu kita udah mendapatkan the nutrient, the asam amino ya yang kita butuhkan. Dan ternyata si plant protein juga ditemenin sama banyak teman yang sangat-sangat beneficial gitu. Mulai dari fiber, vitamins, dan antioksidan yang kita tahu efeknya sangat baik di tubuh. Nah, bahkan kalau kita mau ngomongin dari kualitas proteinnya saja nih, kita nggak ngelihat dari mana yang bawa health benefit, mana yang bawa health risk gitu. Udah ditemukan bahwa soy protein itu punya quality yang sama seperti animal protein gitu. Bahkan with added health benefits such as reduction in cancer risk, dan ngurangin bahkan ini ya sindrom-sindrom menopause yang berlebihan gitu. Jadi actually orang-orang yang mengkonsumsi soy dalam
rentan umur yang panjang gitu, time span yang panjang itu memiliki banyak sekali health benefits. Yang ketiga, grass-fed beef is better for the environment. Kalau dari segi nutrisi, aku cukup setuju gitu ya bahwa ada less contaminant gitu yang ada di dalam grass-fed beef. Tapi sempat ada research nih dari Harvard yang mau tahu kalau misalnya di US semua total daging kita ganti dari factory farm menjadi grass-fed, apa yang akan terjadi? Is it more eco-friendly gitu? Ternyata ditemukan bahwa ada 30% increase in total cow's meat untuk memenuhi kebutuhan daging. Kedua, ternyata grass-fed cows itu live longer twice ya, umurnya lebih panjang 2 kali lipat daripada factory farm, yang actually resulting in more greenhouse gas emissions gitu. Dan kita membutuhkan lebih banyak lahan untuk itu ya, padahal bumi kita lahannya nggak akan expand gitu, manusia akan bertambah, tapi challenge-nya kan sekarang justru dengan land yang limit, dan bahkan kalau bisa beberapa land kita konversikan balik ke hutan, gimana caranya kita kita fulfill ya the protein needs of humans gitu. Jadi conclusion dari riset itu bilang bahwa only reductions in beef consumption can guarantee reductions in the environmental impacts of the food system. Nah, mitos keempat adalah swapping beef to chicken is more sustainable gitu. Dan kemarin ada artikel sangat menarik yang meng-highlight suatu studi gitu yang bilang bahwa ternyata ada fenomena yang namanya displacement paradox. Ini terjadi di energy. Jadi kalau misalnya kita hanya mengganti total fossil fuel emission energy gitu ya dari fossil fuel ke renewable, itu nggak akan cukup untuk membuat bumi kita tetap lestari gitu. Karena kita butuh total reduction of the use of energy. Jadi kita tetap harus hemat energi gitu, nggak bisa cuma mengganti ke renewable energy. Dan ternyata walaupun kita udah dalam 20 tahun terakhir ya, red meat consumption itu naik tapi lebih sedikit dibandingkan total kenaikan kebutuhan ayam. Jadi konklusi dari riset tersebut adalah total reduction of animal protein consumption is needed gitu ya to lessen carbon emissions. Nah, jadi mungkin dari beberapa hal yang tadi aku sempat bahas gitu kan, sebenarnya essentially menurut aku message quite simple and clear gitu, bahwa kita butuh less meat, more plants gitu, dan diversity of plants locally if possible of course gitu, untuk kita avoid climate breakdown. Nah, dari tadi kan kita ngomongin kayaknya problem gitu kan. Nah, mungkin aku sedikit mau bahas tentang solution gitu yang bisa kita ambil as an individual. So, what is a plant-centric diet? Jadi kan walaupun banyak ya pandangan gitu tentang what is a sustainable diet, tapi semuanya punya kesamaan yang adalah plant-centric, di mana most or entire foods itu datang dari plant source gitu. Jenis dietnya macam-macam, ada whole food plant-based diet, ada the Ornish diet, microbiotic diet, the Blue Zones diet yang kemarin sempat diceritain gitu ya sama Max, Mediterranean diet, Okinawan diet, Flexitarian diet, atau yang mungkin nanti kita bisa dengar lebih detail gitu dari Dr. Rina adalah Eat Lance's Planetary Healthy Diet. Nah, dari banyaknya beberapa diet, tipe-tipe diet itu sebenarnya ada satu angle juga yang menurut aku sangat menarik gitu ya, yang adalah microbiome gitu, jadi gut health. Nah, si American Gut Project itu tuh menemukan bahwa ternyata orang-orang yang sehat, resiko resiko penyakitnya minim, punya good chance, good likelihood to live long gitu, dan berat badan ideal gitu kan, healthy skin, itu adalah orang-orang yang mengkonsumsi more than 30 vegetables a week gitu. Karena basically ini sempat dibahas panjang juga ya kemarin di kelas nutrisi, kita butuh banyak ragam bakteri usus baik untuk menjaga kesehatan kita overall, dan bakteri usus baik ini makannya serat dan mereka membutuhkan berbagai jenis serat. Nah, so how do we save the world gitu, what we put on our plate? Ini ada dua tipe gitu ya, ada dua tipe plate gitu. Yang pertama itu adalah the flexitarian plate yang mungkin nanti Dr. Rina juga akan bahas lebih panjang, di mana ada sedikit flexibility gitu kan untuk memilih sumber-sumber protein, tapi vegetables and plants are the center of the food gitu, dan kita bisa lihat bahwa proporsi dari plant source proteinnya itu lebih tinggi daripada rekomendasi animal source protein. Nah, untuk teman-teman yang mau going 100% plant-based, this is what I eat actually gitu. Kira-kira piringku bentuknya I eat a wide variety of vegetables, fruits, karbohidrat kompleks gitu ya untuk protein, untuk karbohidrat gitu, tapi juga punya protein kan kalau karbohidrat kompleks itu, a whole variety of legumes, dan snacking nuts and seeds gitu untuk dapat good fat.
Nah ini aku punten banget, belum sempat minta izin Dokter Rina, tapi ini aku ambil dari Dokter Rina punya Instagram, menunjukkan gitu ya aplikasi dari planetary healthy diet dari Eat Lancet gitu kan, bahwa bisa dilihat memang the center of the food itu sebenarnya ya variety of vegetables dan ada animal protein tapi in a smaller proportion gitu. Yes, dan ini adalah makanan yang aku makan. Banyak orang pikir kalau mau going 100% plant-based itu very restrictive. Sampai orang itu mencoba, orang itu nggak akan tahu bahwa ternyata there are so many variety of foods that I can eat gitu. Dan bahkan aku ngobrol sama teman-temanku yang aku bilang conventional omnivore gitu ya. Aku tuh makan jauh lebih banyak ragam makanan gitu dibandingin mereka. Jadi aku mau bikin bubur oat dengan sate taichan, aku bisa bikin bakso gitu ya, aku bisa bikin bakso dari jamur, aku bisa makan makanan tradisional Indonesia yang naturally plant based, dan aku bisa bahkan ini loh apa tuh namanya pancake gitu ya dari tepung singkong dan lain-lain gitu. Dan bahkan kalau misalnya mau makan something yang mungkin indulgence dari masa kecil, there are fried chicken, there are steak, there are cheese gitu kan, yang diolah dengan food technology. Nah, lastly, ini mungkin how to-nya nih ya yang aku temukan dan it works for me. Gimana sih cara aku bisa menjalankan sesuatu pola makan yang mungkin berbeda dari kebanyakan orang dengan konsisten. Buat aku, knowledge is power, tapi benar-benar yang membuat kita bisa mengubah behavior itu adalah love. Nah, love-nya itu gimana cara aku cultivate, gimana aku cultivate this love for earth and love for animals. Itu adalah yang satu loving an animal. Jadi aku ini anjing anak buluku namanya Simo. Waktu aku hidup sama dia, aku yang jaga, aku yang kasih makan, aku yang beresin pupnya. Waktu dia sakit, aku yang ajak ke vet dan aku yang ajak terapi gitu. Dari situ aku belajar. Animals itu they have emotions, they feel pain, they express emotions, dan they love you unconditionally. Dan dari situ aku mulai connecting the dots. Saat aku mencintai Simo gitu dengan the protein that I choose on my plate. Yang kedua meditate. Meditate itu buat aku kayak melatih self awareness. Jadi aku jadi kayak bener-bener ngerasain habis gue makan sesuatu efeknya di badan enak. Saat gue makan yang ini efeknya di badan nggak enak gitu. Dan yang ketiga enjoy nature as much as possible, karena begitu kita menikmati alam kita jadi lebih cinta. Dan aku jujur sih bener-bener selalu mikirin ya, aku pingin banget anakku nanti nih di tahun 2050 gitu ya tetap bisa menikmati bumi yang hijau dan lestari. Dan yang terakhir, listen to qualified scientists and take action gitu. Teman-teman yang udah nonton Don't Look Up pasti tahu efeknya kalau kita tidak mendengarkan scientist soon enough. So thank you. In summary, diet change, not climate change. Thank you. Yeay, seru abis. Penuh dengan catatan nih di notes aku. Jadi banyak banget nih yang teman-teman mungkin agak yang ya misalnya aku lah ya, nggak tahu kalau teman-teman ya, cuma tadi banyak yang mengejutkan sih dari sisi oh ya ternyata kalau dilihat dari emissionnya in particular sebetulnya menunjukkan systemic change itu penting banget ya Kak Helga ya, karena walaupun kita makan misalnya daging dari Indonesia gitu yang semuanya lokal gitu, belum tentu secara sistem dia diolah dengan baik gitu ketimbang bahan-bahan yang dikirim dari tempat lain gitu kan, dari yang impor. Teman-teman tadi tuh ada yang komen super nice presentation, yay. Teman-teman kalau ada pertanyaan buat Kak Helga, thank you Kak Helga, silakan ditaruh aja di chat box. Nanti kita akan punya waktu diskusi juga. Sekarang aku pengen panggil Dokter Rina buat siap-siap nih. Nah ini udah ada yang tulis-tulis nih pertanyaan buat Kak Helga. Tapi sebelum Dokter Rina presentasi, ada satu pertanyaan lagi untuk memastikan kalian masih ada di sini. Soalnya chat box agak sepi ya. Jadi karena Dokter Rina nanti bakal ngomongin planetary diet, aku pengen tahu dong satu kata yang terlintas di benaknya teman-teman pada saat mendengar planetary diet tuh apa sih gitu. Sambil aku mengajak Dokter Rina untuk masuk ke panggung. Oh ya, ini dia sudah datang. Satu kata yang terlintas saat mendengar planetary diet apa? Sama kayak tadi, tinggal di-scan aja barcode-nya. Green Class. Judulnya Green Class ya. Bisa jadi, iya silakan. Satu kata yang terlintas kalau mendengar planetary diet apa? Apakah kita diet bersama-sama dengan planet atau seperti apa? Atau astronot gitu, jangan-jangan sustainable. Oke, kita tunggu, masih ada sekitar 27 detik lagi. Sustainable, diet tumbuhan, ada green class, plant based, masa depan katanya. Ada yang bilang earth,
Terus sayur, apalagi nih teman-teman, 10 detik terakhir silahkan bisa ditembusin nih kayaknya deh, di double digit deh. Oh, ancestors diet, that's super interesting. Tadi Kak Helga juga sempat bilang gitu ya, turun-temurun traditionally emang plant-based banyak masakan Indonesia. Menyejahterakan seisi pla, ini belakangnya net kayaknya, soalnya cuma dibatasi 25 karakter. Climate friendly, ada yang bilang planet juga, diet nenek moyang. Wah, siap kalau gitu. Kalau ada yang setuju sama kata-kata yang udah di sana, silahkan ya. Oke, udah nembus nih. Double digit plant-based sama diet nenek moyang, katanya Dokter Rina. Yang diingat kalau dengar kata-kata planetary diet adalah dua kata ini yang paling banyak dari teman-teman yang udah ngisi. Kita dengar langsung aja, apa sih sebetulnya planetary diet dari perspektif sains dan kenapa itu sebetulnya cocok banget dengan anggapan yang tadi Kak Helga bilang, small change in your plates actually makes a huge difference for the earth gitu ya. Silahkan Dokter Rina sama-sama 20 menit juga, nanti kalau tinggal 1 menit aku akan muncul. Silahkan dokter. Oke, terima kasih untuk moderator yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung aja izin share. Oke. Ya, menyapa semua rekan-rekan semua yang di sini. Senang sekali tadi mendengarkan juga dari Helga dan juga tentunya kita saling belajar bersama ya. Di sini saya akan strictly bicara tentang kebetulan saya ikut dalam salah satu Eat Lancet Commission membuat satu report tentang planetary healthy diet. Judulnya sebenarnya Food in Anthropocene ya. Ini dipublish di Lancet tahun 2019 dan saat ini cukup influential ya, mungkin citasinya juga sangat tinggi sekali dan hampir setiap hari kita mendapatkan banyak sekali yang merefer dari paper kita ini. Ini kemudian dibuat dari 36 saintis dunia. Waktu itu saya di-invite oleh Profesor Walter Willett dari Harvard University untuk mewakili low middle income countries. Jadi paper ini dibuat kurang lebih 3 tahun ya. Saya bolak-balik ke London, ke Skandinavian, ke beberapa daerah untuk bertemu dengan semua yang ada. Jadi saya akan diskusikan, saya disclaimer dulu, saya tidak akan membawakan suatu produk apapun, betul-betul totally ini adalah evidence base yang akan saya sampaikan. Seperti katakan tadi, saya dari FKUI, Departemen Ilmu Gizi, dan saya juga mengepalai Human Nutrition Research Center. Silakan nanti main-main di IMERI, di gedung kita di sana. Ya, oke. Kita ini sedang menghadapi dua tantangan kemanusiaan yang sangat besar ya. Kita mengalami apa yang disebut dengan malnutrisi in all forms ya, obesitas yang begitu meningkat dan undernutrition yang masih sangat persistently high gitu, terutama di negara-negara miskin dan menengah ya. Dan at the same time bersamaan kita juga mengalami berbagai macam degradasi environment, lingkungan dan sumber-sumber alam, dan semuanya ini sebenarnya kontribusi besar daripada sistem pangan yang ada di dunia. Kita lihat di sini banyak sekali hal-hal yang meningkatnya obesitas, meningkat juga berbagai macam indikator-indikator yang berhubungan dengan permasalahan pangan, sistem pangan ini. Di mana di sini terlihat bahwa masalah makanan ini bukan masalah yang biasa, tapi dia membuat suatu perubahan yang mendasar dalam kehidupan kita. Dan ini berhubungan dengan humanity. Karena pada dasarnya manusia itu memiliki hak asasi untuk mendapatkan kualitas makanan yang terbaik untuk hidupnya. Nah, di sini kita lihat bahwa di Indonesia sendiri kita mengalami apa yang disebut dengan triple burden of malnutrition. Ini yang menjadi concern kita semuanya dan progresnya tidak sepenuhnya menggembirakan gitu, walaupun sudah banyak investasi yang kita lakukan. Apa yang harus kita lihat di sini, apa yang terjadi, kenapa terjadi banyak sekali degradasi lingkungan, formal malnutrition masih terjadi kuat, dan apa yang sebenarnya terjadi di dunia ini. Yang terjadi adalah memang terjadi kerusakan atau food system kita itu broken ya. Jadi semua unsur malnutrisi tadi sebenarnya juga kontribusi utama, salah satunya adalah masalah pola pangan. Kalau kita lihat saat ini bahwa terjadi shifting ya dari pola traditional diet yang sebenarnya mainly highly quality plant source product sebenarnya pada masa-masa sebelumnya berubah menjadi westernized ya. Westernized-nya juga masih plant based sebagian, tetapi yang not highly quality.
Contohnya adalah yang makanan-makanan refined grain yang kemudian juga berbagai macam tambahan dengan processed food yang berasal dari animal based dan juga hal lain yang berhubungan dengan added sugar. Yang menjadi ciri khas di Indonesia adalah kita sangat kental 2/3 makanan kita itu ada nasi putih. Dan ini adalah menjadi ciri khas sebenarnya untuk negara miskin dibandingkan dengan negara yang low middle income countries ya. Harusnya kita sudah beranjak dari itu. Seharusnya terjadi diversity yang sangat kuat, tetapi apa yang kita dapatkan adalah fruit and vegetable kita pun kalau kita lihat di data ini antara apa yang direkomendasikan dengan apa yang kita makan itu jauh sekali gitu ya. 95% dari kita itu lacking, kekurangan daripada sayur dan buah-buahan, dan protein source kita walaupun mungkin di sini kurang lebih 25%, ada sebagian data mengatakan cukup gitu ya. Tetapi kalau kita lihat memang kontribusi masukan daripada plant source protein dan animal source proteinnya masih belum sepenuhnya terlihat nyata, dan memang kita sebenarnya pada dasarnya Indonesia itu low meat consumption ya. Jadi kita sebenarnya ini ciri khas juga untuk negara miskin sebenarnya gitu. Tetapi yang menjadi masalah adalah kita begitu kuat dengan added sugar dan added oil. Ya. Nah, padahal at the same time kita itu memiliki diversitas yang sangat tinggi. Indonesia merupakan negara yang terbesar kedua untuk keanekaragam makanannya dengan berbagai macam jenis makanan yang harusnya kita dapatkan kemana makanan ini, kenapa kita nggak makan dan kenapa masyarakat kita malnourished gitu. Ada hal lain yang menjadi masalah juga karena kita juga mengalami masalah apa yang disebut dengan food loss dan food waste ya. Salah satu contoh adalah ikan. Ya, ikan ini adalah cukup mahal di Indonesia untuk ikan-ikan yang vegetable, yang fatty fish ya, yang sangat kental dengan omega 3-nya dibandingkan dengan Thailand ya. Dan cardiovascular problem kita juga jauh lebih besar daripada Thailand, padahal produksi ikan kita jauh lebih besar daripada Thailand ya. Apa yang terjadi? Karena kita banyak sekali loss ya. Jadi 70% atau sampai dengan lebih dari 30% loss kita berasal dari mulai pasca panen, pasca diambil ya. Itu pun terjadi untuk livestock lainnya. Indonesia juga negara yang juga kontribut untuk food waste ya. Kita merupakan negara dengan penyampah makanan nomor 2 di dunia. Jadi ini ada suatu hal yang paradoks antara terjadi malnutrition yang cukup tinggi, at the same time juga kita mengalami food waste and waste yang sangat kuat gitu. Jadi ini juga tidak bisa kita hindari ketika kita ingin memperbaiki, melakukan transformasi food system kita. Jadi mau nggak mau kita harus melakukan transformasi daripada sistem pangan kita. Karena apa? Produksi dari makanan yang ada dan konsumsi makanan yang ada menjadi driver yang sangat kuat, tidak hanya untuk kesehatan kita, tapi juga untuk perubahan degradasi lingkungan tadi. Di sini ada banyak sekali hal-hal yang bisa merubah itu. Salah satunya adalah dengan misalnya penggunaan lahan yang tadi sudah diceritakan oleh pembicara sebelumnya, konsumsi wheat. Wheat itu juga plant source gitu ya, tetapi gandum ini atau terigu ini menjadi sangat tinggi sekali, plus dengan oil gitu ya, dan totally import. Itu juga nggak benar gitu ya. Kemudian juga hal-hal lain yang berhubungan dengan peningkatan konsumsi daging yang sebenarnya terjadi pada kelompok yang tidak membutuhkan. Nah, ini memang merupakan hal yang konsekuensi logis dari negara Asia yang mengalami transisi, yang orang yang kaya tentunya yang akan memiliki kemungkinan besar untuk mendapatkan makanan-makanan ini, dan padahal yang dibutuhkan bukan mereka gitu ya. Jadi artinya kita memang mengalami berbagai food system kita broken, dan how can we bend the curve gitu kan. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita bisa memberi makan hampir 10 miliar orang di tahun 2050 nanti, bagaimana dengan anak-anak generasi kita ke depan, apakah mereka bisa makan yang healthy dan sustainable diet. Nah, disitulah akhirnya kita lihat apakah bisa mereka makan dalam konteks keterbatasan planet ya. Nah, di sinilah Lancet itu kami buat dengan mengintegrasikan dengan pendekatan Earth ya. Jadi Earth approach ya, di mana kita mengintegrasikan permasalahan keberlanjutan environment dan juga agenda kesehatan. Di sini yang tentunya harus kita lihat, kalau kita memiliki planet yang memiliki keterbatasan, baik itu dari segi air, lahan, dan juga berbagai macam hal, bagaimana bisa planet ini memenuhi kebutuhan kita yang begitu banyak, sehingga harus ada kompromi antara kebutuhan kita dan juga keterbatasan planet. Disinilah kita
melakukan apa yang disebut dengan food system yang memperhatikan planetary boundary. Ya. Tentunya harapan kita ke depan dari segi komitmen global, ya sejarah negara secara makro nih ya, yaitu kita ingin bisa bagaimana sih memberi solusi, tadi bisa memberikan makanan yang sehat dan juga sustainable, berkelanjutan, tapi juga kita bisa masuk ke dalam negara yang bisa memenuhi Sustainable Food Development Goal ya tahun 2030, bersamaan juga memenuhi janji kita untuk bisa menurunkan gas emisi, yaitu Paris Agreement. Nah, di sini mau nggak mau kita harus melakukan transformasi daripada sistem pangan kita untuk bisa menurunkan efek daripada permasalahan instability daripada kesehatan manusia, at the same time juga kesehatan planet. Ya, tetapi semua ini harus bisa diakses orang, terjangkau, harus bisa membayar. Transformasi ini siapa yang membayar? Transformasi ini siapa yang akan membiayai gitu ya. Nah, semua ini tentunya harus kita pikirkan. Ada beberapa banyak kebijakan yang kita sampaikan juga di dalam paper kita ini. Pada dasarnya ada 3 hal yang harus kita lakukan ke depan. Setelah kita melakukan berbagai macam, jadi kita melihat banyak sekali evidence di seluruh dunia, terutama banyak memang studi-studi yang kita lihat yang paling kuat adalah studi-studi berasal dari Mediterranean diet. Itu merupakan studi yang memang paling banyak dan paling besar menunjukkan adanya manfaat daripada Mediterranean diet terhadap premature death gitu ya. Kita juga melihat studi-studi randomized trial, kemudian studi-studi dari cohort dan juga systematic review meta-analysis. Dari sana akhirnya kita menyimpulkan ada 3 hal yang penting ketika kita mau mengachieve planetary healthy diet. Pertama adalah perubahan perilaku makan. Ya, jadi di sini kita akan menyuguhkan apa yang disebut dengan planetary healthy diet. Yang kedua tadi karena tidak ada masalah dengan food loss and waste, mau nggak mau ke depan kita harus menurunkan 50% waste, menurunkan 50% food loss and waste ini. Dan yang ketiga adalah karena semuanya ini tentunya apa yang kita makan tidak terlepas dari produksi agriculture, pertanian, sehingga pertanian pun harus didorong untuk bisa melakukan praktek-praktek pertanian yang high level ambition yang mengetengahkan pentingnya environment, jadi mengurangi pupuk dan lain sebagainya yang berhubungan apa saja yang harus dibangun, apa saja yang harus diternak dan sebagainya, tentunya juga akan sangat tergantung dengan perubahan perilaku tadi, sehingga ketiganya ini akan saling berkesinambungan satu sama lain. Nah, pertama yang tadi dikatakan planetary healthy diet. Apa sih planetary healthy diet? Sebenarnya ini salah satu hal yang bukan yang baru, tetapi juga apa yang baru di sini karena tidak hanya bicara tentang kesehatan, tapi juga bicara tentang planet. Jadi apa yang kita suguhkan ini kita aplikasikan dalam satu piringku, isi piringku. Ya, di sini yang akan kita perkenalkan adalah planetary healthy diet ini adalah keanekaragam makanan. Intinya adalah keanekaragam makanan. Jadi apapun bentuknya gampang saja. Sebenarnya piring kita itu harus berwarna-warna gitu ya, berbagai macam warna, tidak hanya kuning dan putih atau kuning dan coklat gitu ya, tetapi berwarna seperti halnya piring ini. Jadi apa yang harus kita lakukan aneka ragam itu, yaitu aneka ragam terhadap high quality plant based food gitu ya. High quality loh, bukan plant based aja gitu ya, tapi high quality plant based dan mengurangi low amount daripada mengurangi jumlah atau volume daripada animal based food, bukan tidak boleh ya, dan juga mengurangi refined grain ya. Refined grain itu juga nabati tapi tidak baik gitu ya. Added sugar itu juga nabati tapi tidak baik. Dan unhealthy fat ya, banyak sekali kita makan unhealthy fat, yang harus diketengahkan adalah unsaturated fatty acid. Nah di sini kita membuat reference ini sangat fleksibel, mengakomodir apapun dari lokal, individual, situasi, tradisi dan sebagainya, tapi tidak match untuk ibu hamil dan anak di bawah 2 tahun. Jadi ini diperuntukkan untuk 2 tahun ke atas. Apa yang harus kita lihat di sini sebenarnya hampir sama dengan isi piringku yang kita tahu. Pertama, kebutuhan manusia yang harus kita lihat, bahwa dia membutuhkan karbohidrat sebesar hampir kurang lebih 60% di sini, tapi diarahkan pada whole grain. Ya, jadi kalau makan nasi boleh, tapi harus tambah dengan berbagai macam kompleks karbohidrat lainnya. Ayo makan juga tubers ya, starchy vegetable dan sebagainya. Jadi akar-akaran dan sebagainya. Kemudian juga 50% dari makanan kita itu harus dari sayur dan buah-buahan.
Di sini dianjurkan kurang lebih 300 porsinya untuk sayur dan 200 untuk buah. Buah lebih sedikit daripada sayuran. Di sini artinya memang kita butuh 4 porsi bowl ya, 1 mangkok itu 4 mangkok sayur dan buah-buahan kita diperlukan. Jadi 50% harus demikian. Kemudian apa yang harus dilihat di sini? Di sini ada pembagian lainnya. Kalau di sini kita pakai 2.500 kalori, ini hanya rata-rata karena ini global ya. Kalau di Indonesia mungkin sekitar 2.100 atau 2.200-an kalori. Nah, di situ kita akan sesuaikan saja. Contohnya, kalau mau makan, apa yang membedakan di sini, protein source-nya itu tidak hanya kental dari justru low amount daripada animal source dan meningkatkan protein nabati. Ya, nah kalau mau makan daging boleh, tapi hanya one tiny piece gitu ya, 1 kali aja seminggu. Itu pun juga kecil sekali gitu kan. Kalau mau makan telur boleh 1,5 butir saja. Ikan boleh 2 kali, karena ikan pada dasarnya juga fatty fish terutama secara evidence base itu cukup kuat untuk menurunkan kardiovaskular. Tapi jangan berlebihan, jangan terus-terusan juga gitu. Ayo, yang paling banyak di sini adalah ayo makan legumes, kacang polong, kacang-kacangan. Itu hampir 4 kali lipat dari rekomendasi untuk animal source ya. Dan selanjutnya tentunya adalah tadi saya katakan added fat dan added sugar harus betul-betul dikurangin. Nah, inilah yang kita perkenalkan untuk planetary healthy diet. You don't have to be vegetarian atau vegan ya. Tapi kalau mau memilih itu boleh gitu ya. Tapi harus hati-hati bahwa juga harus well planned, harus terencana dengan baik dan harus bervariasi betul-betul dari berbagai macam sumber. Kalau nggak mau jadi vegetarian, mau jadi vegetarian boleh, tapi tadi ingat animal source-nya harus dikurangin gitu ya. Dan pada dasarnya kalau kita lihat hampir sama dengan isi piringku yang direkomendasikan oleh pedoman gizi seimbang kita. Kurang lebih sama ya. Yang membedakan adalah seringkali kita lupa bahwa kita tuh seolah-olah selalu makan pokok tuh nasi putih saja gitu, padahal tidak, harusnya ini akan bervariasi sekali gitu ya, dan hampir kurang lebih sama. Jadi Indonesia itu nggak susah harusnya mengikuti. Kenapa? Karena trajektori kita itu udah sama dengan planetary healthy diet. Yang membedakan tuh seringkali adalah kita hanya tidak beragam gitu. Jadi harus beragam. Jadi makan tuh nggak tiap hari makan nasi putih gitu ya. Jadi beragam gitu. Intinya beragam makanan. Dan kalau kita lihat match sekali. Indonesia tidak harus mengikuti trajektori dari negara lain. Dan pada dasarnya secara culture kita memang makan daging tuh occasionally gitu ya. Orang Minang sekalipun mereka makan rendang juga tidak tiap hari. Ini adalah contoh dari Western style untuk makanan-makanan yang harus kita makan dalam sehari itu ya. Diterjemahkan dengan berbagai macam. Tentunya kita butuh kreativitas dari Indonesia. Nah, Indonesia itu nggak kalah karena seluruh Nusantara intinya adalah aneka ragam makanan tuh seperti ini. Kita banyak sekali sumbernya dan kita nanti bisa lihat di YouTube ini ya, dikeluarkan juga oleh Kemenkes, luar biasa, dan ini semuanya intinya sama dengan apa yang disampaikan dengan planetary healthy diet. Cuman penekanan pada dietary guidelines kita kadang-kala untuk membedakan plant source protein dan yang nabati dengan yang hewani ini kurang begitu kental gitu ya. Ini harus kita kuatkan walaupun nanti kita lihat dari segi dietary guidelines sebenarnya sudah cukup memadai ya. Nah, kita lihat di sini misalnya makanan-makanan kita seluruh Indonesia ya. Semuanya pasti memiliki culture di mana pengaturan daripada plant source-nya itu cukup kuat. Walaupun yang makan animal source sendiri biasanya semakin banyak mereka makan santan, biasanya semakin banyak mereka makan sayur gitu ya. Dan kita lihat ternyata makanan-makanan itu sebenarnya juga tidak semata-mata hanya seperti itu, tapi biasanya hanya bagian kecil dari makanan mereka gitu sebenarnya. Tetapi kita menganggap bahwa dia makan sepenuhnya ini, tidak, padahal itu adalah kontribusi dari berbagai macam aneka ragam makanan gitu. Nah, jadi yang diharapkan ke depan kita tidak mengikuti apa yang disebut loss-win diet atau win-loss diet atau loss-loss diet. Nah, nanti saya harus jelaskan mungkin kalau mau jelaskan, tapi yang kita mau pilih adalah win-win diet, yaitu kita win-win terhadap health dan win-win terhadap planet kita. Nanti saya akan jelaskan kalau dibutuhkan. Intinya bahwa win-win diet ini adalah planetary healthy diet itu sendiri. Yang menjadi masalah memang berbeda makanan itu berbeda impact daripada gas emisi ataupun ke environment-nya. Di sini kalau kita lihat di bagian ini terlihat bahwa memang produksi daripada berbagai macam animal based food itu memang memiliki kontribusi greenhouse gas emisi lebih besar. Kalau kita lihat pada orange ya di sebelah kanan ini ya. Kemudian juga sebenarnya
pada penggunaan land use and fresh water pada animal source itu memang lebih tinggi, terutama memang kontribusi dari, kalau kita lihat di sini beef, dairy ya, otomatis itu adalah cows ya, dan mereka memiliki waste yang cukup tinggi. Ini memang secara, tapi siapa penyumbang utama di sini? Kalau kita lihat ya, sebentar saya kembali ke sini, penyumbang utama mereka itu sebenarnya negara-negara, tadi saya udah terlompat ya. Seperti ada slide saya yang terlompat. Oke, nggak apa-apa. Penyumbang utamanya justru negara-negara maju. Ya, jadi mungkin saya akan jelaskan di sini. Ya, penyumbang apa yang harusnya di limited itu yang dimakan paling banyak. Nah, itu penyumbang utamanya justru North America, kemudian negara-negara yang developed countries, gitu ya, bukan dari developing countries. Ya. Optional. Apa yang optional dimakannya setengah ya. Apa yang di-emphasize dimakannya malah sedikit. Seperti kacang ya tuh ya. Don't go nuts ya, but love to eat nuts. Kenapa? Ayo makan kacang. Karena kacang ini justru akan menyelamatkan kesehatan kita dan planet kita. Nah, ini yang tentunya harus kita perbaiki dengan baik ke depan. Kemudian apa impact-nya kalau kita melakukan planetary healthy diet tadi? Seandainya kita melakukan semua yang dianjurkan tadi. Kemudian kita membuat modeling dari exercise report ini. Kita melakukan modeling dari comparative risk, kemudian global burden of disease, empirical disease. Yang kita tahu awalnya adalah bahwa semua yang animal source dominan itu memang memberikan banyak impact kepada penyakit-penyakit kardiovaskular dan juga cancer. Tapi satu sisi yang terutama adalah processed food. Ya, processed food sangat linear sekali, apalagi proses animal ya, itu sangat kuat sekali, linear sekali dengan berbagai macam permasalahan kardiovaskular. Baik itu dari masalah kardiovaskular itu sendiri, permasalahan cancer, dan juga diabetes mellitus, dan juga tentunya berbagai macam hal-hal yang berhubungan dengan hipertensi, yang tadi juga tentunya match dengan kardiovaskular. Kemudian kita juga lihat global burden of disease, kita lihat empirical disease risk, kemudian kita kalkulasi, ternyata kalau kita menerapkan planetary healthy diet itu kita bisa menurunkan resiko kematian kurang lebih hampir 20%. Kalau vegetarian biasanya bisa menurunkan kematian sampai 12%. Ya. Kalau kita menurunkan low meat juga sekitar 12%. Tapi kalau kita menerapkan planetary healthy diet, kita bisa menurunkan hampir 20%. Nah, ini adalah ambisiusnya, idealnya kalau kita menerapkan semuanya. Tetapi satu sisi, kalau kita menengahkan juga planetary healthy diet, food-based greenhouse gas emission juga turun sampai dengan 30%. Kemudian wildlife loss juga up to 45%, agriculture use juga at least 41%, dan premature death yang dikatakan tadi 20%. Sehingga semua angka-angka ini memberikan arahan pada modeling yang kuat bahwa planetary healthy diet ini menjadi salah satu alternatif yang sangat kuat, tidak hanya untuk our health tetapi juga untuk our planet. Dan ini adalah evidence base yang ada. Ya. Nah, yang kita lihat di negara G20 contohnya, salah satunya Indonesia. Kita akan menjadi tuan rumah di Bali ya tahun ini. Pak Jokowi harus menjadi pemimpin dunia. Nah, bisa, Indonesia itu bisa leading the world karena pada dasarnya kita itu memiliki, tadi saya katakan, trajektori kita itu sudah mirip dengan planetary healthy diet. Nah, yang di oranye itu adalah planetary healthy diet. Ini Indonesia posisinya. Indonesia itu secara dietary guidelines sebenarnya sudah hampir match dengan dietary guidelines-nya planetary healthy diet. Hanya saja ada beberapa yang kurang, gitu ya. Contohnya dairy dan tentunya karena kita memang tidak memakan itu, dan untuk kacang-kacangan kita harus meningkatkan. Nah, ini tentunya, tapi makanan kita juga masih belum sepenuhnya match ke sana, tetapi dibandingkan negara-negara lain kita sebenarnya sangat dekat dengan planetary healthy diet ini. Kecuali bahwa kita harus tahu bahwa artinya ke depan Indonesia bisa leading karena secara global population-nya, konsumsinya sekarang sangat dekat dengan planetary healthy diet. Tetapi kita masih memiliki malnutrition, sangat kental. Stunting kita sangat tinggi. Gitu. Kenapa? Karena memang banyak dari mereka itu makan tadi yang loss-loss tadi, yang nabatinya tuh nggak benar gitu loh. Nasi putih plus dengan hanya makanan yang mungkin kurang dari sumber-sumber mikronutrien, sumber-sumber protein yang baik. Itu memang orang-orang seperti itu membutuhkan animal source protein. Tetapi kalau mereka tidak makan animal source protein, apakah boleh? Boleh, tapi harus digantikan secara sepadan sebisa-bisanya
bervariasi mungkin sehingga memenuhi apa yang sesuai dibutuhkan dengan protein yang mereka perlukan. Karena protein itu sangat diperlukan untuk pertumbuhan mereka, untuk ibu hamil, dan juga untuk ibu menyusui. Sehingga ke depan memang kalau kita memiliki opportunity untuk lead the world dengan apa yang ada sekarang, kita maintain ada yang sekarang, tapi kita meningkatkan high quality diet kita dari segi banyak hal. Ya tadi fruit and vegetable-nya, protein source-nya, dan juga hal-hal yang berhubungan added sugar dan added fat tadi. Nah, apa yang harus kita tingkatkan? Pertama adalah kita memang harus meningkatkan food and vegetable itu kurang lebih 75%, ya 50-75%. Tetapi kalau kacang-kacangan kita harus meningkatkan 150%. Begitupun dengan kacang polong. Ikan kurang lebih 50%. Ikan masih perlu diperlukan. Kemudian juga walaupun memang tidak sebesar seharusnya pada fruit and vegetable, legumes dan nuts ya. Tapi untuk whole grain tidak perlu ada increment, apalagi starch vegetable, red meat harus dikurangin sepenuhnya, dairy juga demikian. Nah, hal-hal yang disampaikan ini adalah yang perlu ditingkatkan. Peningkatan ini tidak hanya dari segi produksi, tapi yang penting adalah demand. Demand itu adalah perubahan perilaku. Kalau tidak ada perubahan perilaku, tidak ada demand. Tidak ada demand, tidak ada produksi. Ya. Sebaliknya produksi juga tidak akan dilakukan kalau tidak ada demand, sehingga keduanya harus bertautan. Ya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ini adalah salah satu direction yang saya buat, salah satu paper saya yang Lancet juga, tetapi Universal Health Coverage tentang JKN, Jaminan Kesehatan Nasional. Di jaminan kesehatan nasional kita, kental sekali, kita semua pemakai BPJS tentunya ya, kental sekali dengan berbagai macam kemudahan manfaat untuk asuransi, dan ini terbesar di dunia ya untuk single payer system. Di situ tapi kental dengan kuratif gitu ya. Kuratif. Jadi semuanya kental dengan treatment base. Nah, investasi kita masih kuat di sana. Seharusnya ke depan nanti investasi kita adalah harus kepada tidak hanya universal health coverage, tetapi universal risk coverage dan universal cost coverage, di mana di dalamnya adalah permasalahan food system tadi, sistem pangan, permasalahan promotif preventif. Jadi ke depan memang harus kuat, kental dilakukan berbagai macam edukasi, promotif preventif, investasi yang harus dilakukan oleh pemerintah dan semua kita. Gitu. Kenapa? Karena investasi kita di bidang ini hanya di bawah 20%, jauh di bawah 20%, yang lainnya banyak dipakai untuk kuratif di sistem kesehatan kita. Ke depan kita harus terus mendorong pemerintah, non-pemerintah, siapapun yang melakukan harus mengarahkan kepada promotif preventif. Nah, apa yang harus dilakukan untuk promotif preventif itu? The power is on our plate. Ayo come back, masuklah kepada isi piringku. Isi piring kita itu akan menjadi bagian yang sangat powerful. Baliklah ke planetary healthy diet tadi, baliklah kepada hal-hal yang berhubungan dengan isi piringku dan pedoman gizi seimbang, yang semuanya itu akan menjadi salah satu hal yang penting dalam promotif preventif dan menjadi public health initiative dan health policy yang sangat kuat dari tingkat makro, tingkat kebijakan, dan tingkat mikro pada manusianya itu sendiri. Tetapi kita harus memastikan bahwa apa yang kita dapatkan, lakukan ini affordable, bisa dibeli oleh masyarakat kita. Karena kebanyakan masyarakat kita ini under poverty, gitu. Dan pemerintah kita memiliki sembako program yang harusnya didorong untuk diarahkan kepada sembako program yang berkualitas gitu ya. Kan harus kita lihat tidak semua orang seperti kita saat ini. Banyak sekali yang mengalami kemiskinan dan mereka tidak bisa membeli, dan sayangnya memang apa yang kita sampaikan planetary healthy diet itu dalam assessment yang dilakukan oleh World Food Program masih mahal gitu ya. Masih mahal. Rina, punten banget 1 menit lagi ya, Dok. Oke, nah tinggal 2 slide lagi. Ini adalah salah satu paper saya menyampaikan bahwa kalau kita investasi peningkatan healthy diet, healthy atau kualitas diet, 1 skor saja kita meningkat gitu ya per harinya gitu ya. Kita salah satu indikator kita bisa menurunkan fasting blood glucose, jadi gula darah kita itu 0,118%. Kita tahu bahwa diabetes ke depan 20% peningkatannya. Dan memang akan juga berguna di sini untuk gut microbiota kita. Sayangnya saya tidak menemukan hubungannya saat itu dengan bifidobacterium. Tetapi banyak studi menunjukkan bahwa peningkatan kualitas diet ini bisa meningkatkan metabolik, berbagai macam hal berhubungan dengan kesehatan kita secara klinis maupun berbagai macam marker-marker metabolik, tetapi juga gut microbiota kita. Ya, terakhir tentunya bagaimana kita melangkah ke depan, ini juga sebagai kesimpulan saya. Kita pertama kita berharap adanya komitmen daripada dan support ya daripada policy maker ya.
untuk bisa melakukan transformasi pada sistem pangan kita, bisa membuat food future kita tuh sustainable. Ya. Yang kedua adalah perubahan perilaku. Kita harus betul-betul mainstream prinsipal daripada healthy and sustainable diet. Ini menjadi goal dari individu, keluarga, dan juga masyarakat. Dan yang ketiga, kita harus partner betul-betul dengan food providers, ya kayak Bu Helga ini kan food providers ya. Itu harus kita kerjasama dengan mereka. Mungkin juga yang membuat banyak instan noodle itu harus kerjasama supaya lebih sehat instan noodle-nya misalnya. Dan juga kita harus bekerjasama dengan banyak local pioneers. Ya, local pioneers baik itu sebagai leader di daerahnya ataupun juga sebagai penggerak ataupun influencer, transformer, semua ini harus bekerja sama. Demikian ini bisa dilihat di salah satu policy brief yang kita buat di Chatham House 2018 kalau ingin tahu lebih lanjut. Tetapi yang bisa kita mulai sebenarnya yang konteks yang paling gampang dilakukan oleh Indonesia supaya kita bisa berdampak dari ketiga ini adalah betul-betul menurunkan sugar intake. Indonesian konteks itu sangat kental. Kalau kita bisa menurunkan sugar intake, kita bisa berhasil untuk menurunkan banyak hal indikator-indikator kesehatan yang masih sangat bermasalah dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, sudah banyak sekali nih pertanyaannya buat Dr. Rina. Terima kasih banyak, kita langsung saja ke Dr. Arti yang akan deep dive nih lebih spesifik lagi untuk terutama teman-teman dengan kondisi autoimun gitu ya. Kalau tadi dari Dr. Rina sudah melihat secara garis besar dan mudah-mudahan teman-teman sudah dapat jawaban apakah planetary health diet gitu. Kenapa itu dianggap sebagai contoh pola makan yang seimbang. Tapi apakah sama dengan teman-teman yang punya autoimun nih cara treatmentnya? Kita langsung dengar saja dari Dr. Arti. Sama Dok, 20 menit, nanti kalau udah tinggal 1 menit muka saya akan muncul. Kalau misalnya udah habis saya akan ngomong langsung. Silakan Dr. Arti. Terima kasih Gita. Saya izin share screen dulu. Silakan. Oke, sudah terlihat ya? Ya, sudah terlihat. Terima kasih. Oke, nah jadi sebelumnya saya mau ngucapin terima kasih dulu nih buat teman-teman di Burgreens, buat Max, buat Helga yang udah sukses mengumpulkan teman-teman di sini untuk event Veganuarinya. Keren banget. Tadi kita dari kemarin ya sempat ngobrol-ngobrol dan ini merupakan suatu gerakan yang sangat baik, terutama tadi dari data pun juga kita tahu bahwa untuk Indonesia makan sayur dan buah-buahan itu sangat sedikit dan itu yang sering saya temukan di tempat praktek bahwa kalau untuk mengusahakan makan sayur dan buah pada orang yang sudah memiliki penyakit itu PR-nya luar biasa karena dia sudah punya pola makan yang terbentuk sejak kecil sampai sekarang sudah terjadi suatu penyakit tertentu. Nah, kita perlu balik lagi bahwa suatu diet itu yang berasal dari kata Yunani, ini merupakan artinya adalah suatu way of life. Jadi jalan hidup setiap orang ini akan berbeda-beda. Dan oleh karena itu apa yang seseorang itu jalani suatu pola hidup, pola diet ataupun dengan orang lain, misalnya dengan Helga dan Max di sini yang sangat keren untuk vegan dan plant-based-nya, itu tentu saja belum tentu bisa diikuti oleh orang lain. Dan apalagi dengan penyakit yang mendasari, ini perlu adanya beberapa penyesuaian. Nah, oleh karena itu nanti kalau kita lihat dari event ini memang ada beberapa penyesuaian yang akan saya berikan pada penyakit autoimun. Nah, tentu saja di sini kita tahu bahwa penyakit autoimun yaitu merupakan salah satu penyakit tidak menular, ini prevalensinya setiap tahun semakin meningkat, baik di seluruh dunia maupun di Indonesia. Ini memang saya menggunakan data di Amerika, tetapi sebenarnya prevalensi kenaikannya ini tidak terlalu berbeda dan cukup menggambarkan apa yang terjadi di praktek klinik juga. Nah, kita ketahui bahwa penyakit autoimun memang yang terdiagnosis ini terutama di Indonesia masih belum terlalu banyak dan kalau dari data di Amerika ini diperkirakan bahwa menghabiskan biaya kesehatan itu
mencapai sampai 100 billion. Jadi ini pun underestimated. Sebenarnya jauh lebih banyak dari yang diperkirakan dari biaya ini. Namun sayangnya penelitian mengenai autoimun, apalagi diet untuk autoimun, ini juga belum terlalu banyak. Dan dari data sebelah kanan bisa kita lihat bahwa semakin lama terjadi penambahan jumlah pasien autoimun, dan ini yang perlu dicari tahu kenapa autoimun juga semakin meningkat. Nah, kita ketahui bahwa imun respon kita atau sistem imunitas kita itu memiliki peran yang sangat penting terutama untuk membantu pertahanan tubuh kita. Nah, tetapi pada kondisi autoimun memang sepertinya sel imun ini menjadi bingung atau malah menyerang sel-sel tubuhnya sendiri, bisa karena macam-macam, misalnya karena memang benda asing yang masuk ini menyerupai dengan sel tubuh kita, atau sel tubuh kita ini menjadi terganggu karena beberapa hal, dan juga adanya malfungsi dari limfosit kita. Nah, autoimun ini juga unik sekali, karena biasanya memang penyakit metabolik tertentu berasal dari satu sistem organ yang memang memiliki kegangguan. Tetapi kalau autoimun ini bisa terjadi di mana saja, mulai dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki, ini bisa terjadi penyakit autoimun. Nah, secara garis besar berdasarkan gejala klinisnya terbagi atas organ spesifik dan juga yang terjadi secara sistemik atau di seluruh tubuh. Nah, di sini bisa dilihat contoh-contohnya. Nah, penyebabnya apa nih? Dikatakan menurut jurnal bahwa sepertiga penyebabnya itu adalah karena genetik atau keturunan. Nah, kemudian 2/3-nya ini dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini bisa merupakan paparan terhadap zat-zat yang berbahaya untuk tubuh kita, kemudian adanya infeksi bakteri ataupun virus tertentu, stres, kemudian adanya hormonal imbalance, ada mikronutrien defisiensi, dan yang paling sering disebutkan adanya adalah gangguan di dalam saluran pencernaan. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa yang terjadi pada autoimun ini bukan merupakan hal yang sederhana. Jadi merupakan multifaktorial, penyebabnya ini bisa macam-macam. Sampai sekarang belum bisa ditentukan satu penyebab dari autoimun, karena memang biasanya merupakan interaksi dari faktor genetik dan juga faktor lingkungan. Di sini bisa kita lihat bahwa adanya proses inflamasi, kemudian disbiosis di saluran pencernaan, akibat dari apa yang kita konsumsi, mulai dari bahan makanan sampai juga dengan antibiotik. Kemudian adanya permeabilitas saluran cerna yang meningkat, ini pun dari bahan-bahan makanan yang memang sebaiknya sudah kita kurangi ataupun terjadi defisiensi dari beberapa zat gizi. Dan adanya disregulasi dari sistem imun kita. Nah, oleh karena itu, karena penyebabnya adalah multifaktorial, tata laksana dari autoimun ini juga tidak mudah. Biasanya dokter-dokter ini yang merawat autoimun akan memberikan berbagai macam obat yang mulai dari menekan sistem imun kita seperti imunosupresan, kemudian ada juga yang memberikan hormon replacement ataupun obat-obat yang digunakan untuk mengatasi gejala yang disebabkan autoimun tersebut. Bahkan ada beberapa autoimun yang memang memerlukan tindakan terapi ataupun terapi lainnya sehingga dapat membantu untuk meremisi dari autoimun tersebut. Nah, bagaimana tadi proses terjadinya, memang biasanya kita kembali ke dalam leaky gut. Nah, leaky gut ini terjadi karena sel-sel yang membentuk dinding usus ini atau tight junction diantaranya menjadi rusak. Nah, ketika ini terjadi, barrier dari usus ini kehilangan kemampuan untuk mengatur molekul mana yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, seringkali kalau memang tight junction ataupun permeabilitas usus ini menjadi sangat terganggu, akhirnya
molekul-molekul yang dalam bentuk besar yang seharusnya tidak ada di dalam pembuluh darah ini bisa masuk ke dalam pembuluh darah dan akan menyebabkan berbagai gangguan. Nah, dari penelitian yang memang di seluruh dunia tidak terlalu banyak menghubungkan antara autoimun dan diet, di sini belum ada kesimpulan diet apa yang sebaiknya diberikan untuk penyakit autoimun. Nah, oleh karena itu sampai saat ini memang yang disarankan adalah diet anti-inflamatori. Dan beberapa diet seperti Mediterranean diet, DASH diet, vegetarian diet, atau autoimun protokol diet, ini banyak disebutkan di berbagai macam literatur. Memang tadi bisa dilihat bahwa autoimun ini bisa terjadi di hampir semua organ tubuh ataupun juga bersifat sistemik. Jadi belum ada satu diet pun yang direkomendasikan yang dapat mengatasi semua keluhan dari autoimun. Nah, oleh karena itu yang sering disebut adalah anti-inflammatory diet yang seringkali tidak membicarakan berapa kalori sih atau portionnya itu berapa porsi yang diberikan kepada pasien dengan autoimun. Nah, tetapi anti-inflammatory diet ini lebih berfokus untuk apa sih yang perlu dimakan sehingga dapat membantu untuk mencukupi kebutuhan nutrisi dengan pasien autoimun dan juga untuk mengurangi gejala inflamasi yang terjadi. Nah, oleh karena itu biasanya seringkali terdiri dari banyak phytochemical, kemudian antioksidan, dan juga serat yang memang membantu untuk mengatasi gejala ataupun masalah di autoimun sendiri. Nah, salah satu diet yang memang termaksud ataupun sering disebutkan di jurnal-jurnal untuk autoimun, ini adalah autoimun protokol atau kita sebut nanti sebagai AIP. Nah, di sini autoimun protokol ini memang dapat mengatasi masalah ataupun gejala yang disebabkan oleh autoimun, kemudian akan memperbaiki saluran pencernaan, regulasi dari hormon, dan juga akan membantu untuk sistem imun di dalam tubuh pasien dengan autoimun. Nah, selain dari bahan makanan, tentu saja lifestyle itu juga mesti diperbaiki. Karena tadi penyebab dari autoimun sendiri juga multifaktorial dan salah satunya adalah pola hidup yang tidak baik. Di sini masalah tidur, kemudian manajemen stres dan juga aktivitas ini juga perlu diperhatikan pada merupakan bagian dari AIP diet. Nah, di sini bahan makanan perlu dilihat sebagai suatu bagian yang akan meningkatkan kesehatan, tetapi juga ada bahan-bahan makanan yang dapat menyebabkan inflamasi. Nah, ini yang memang sebaiknya dikurangin. Nah, perbedaan dari autoimun protokol dengan diet-diet lain yang beredar untuk mengatasi autoimun, memang di sini difokuskan untuk pemberian nutrisi dan juga menghilangkan penyebab dari inflamasi, sehingga terdapat kelompok bahan makanan yang diperbolehkan atau yes food, dan juga bahan makanan yang tidak diperbolehkan atau no food, terutama pada fase eliminasi. Nah, tetapi yang perlu dicatat adalah AIP diet ini bukan merupakan harga mati dan harus dilakukan terus-menerus. Tentu saja kita mengharapkan terjadinya remisi, baik dengan pemberian obat, terapi yang diberikan oleh dokter yang merawat, dan juga dengan diet yang akan dilakukan dan perubahan pola hidup. Setelah tercapai fase remisi, ini akan dimulai pemberian bahan makanan yang dicurigai menyebabkan inflamasi secara bertahap, jadi reintroduksi. Nah, ini pelan-pelan diharapkan pasien dapat menerapkan pola makan yang sehat, dapat menghilangkan makanan-makanan yang dicurigai sebagai penyebab inflamasi, dan juga dapat mendapatkan makanan yang berkualitas yang dapat meningkatkan status gizinya dan juga kondisi autoimunnya. Dan bagaimana penelitiannya? Di sini sudah banyak penelitian yang membahas mengenai AIP diet ini, terutama
yang berhubungan dengan autoimun ini bahkan dikatakan mencapai 1.200 jurnal yang membahas tentang AIP diet ini. Ini adalah salah satunya yaitu pada penelitian tahun 2017 untuk mengatasi IBD. Memang bisa dilihat di sini pasiennya seringkali untuk penelitian autoimun ini tidak terlalu banyak. Tadi karena prevalensinya dan juga untuk mendiagnosisnya itu seringkali juga mengalami kesulitan. Di sini ada 15 pasien IBD yang diberikan diet AIP ini secara 6 minggu untuk eliminasi, kemudian diteruskan untuk fase maintenance. Dan ternyata dengan pemberian AIP ini dapat memperbaiki gejala dan juga pada waktu melakukan endoskopi, inflamasi yang terjadi ini juga sudah berkurang. Nah, pada penelitian lain untuk tiroiditis Hashimoto, ini juga didapatkan bahwa terjadi penurunan dari inflamasi dan juga dapat memodulasi sistem imun. Nah, bagaimana AIP ini bekerja? Memang fokusnya adalah densitas dari nutrien. Nah, densitas dari nutrien yang meningkat pada pemberian diet ini memang memerlukan tadi yang sudah disebutkan oleh Dr. Rina, yaitu adalah makanan yang bervariasi. Nah, ini tuh aja akan mendukung untuk mendapatkan nutrisi baik makronutrien dan mikronutrien yang cukup untuk tubuhnya, kemudian yang dapat mensupport dari sistem imun, hormon, proses detoksifikasi dan juga neurotransmitter, produksi dari neurotransmitter. Nah, selain itu AIP ini diharapkan juga dapat memperbaiki saluran cerna karena nanti ada bahan makanan yang yes dan juga yang no, sehingga fungsi dari saluran cerna untuk barrier function-nya ini dapat mengalami perbaikan dan nanti jika sudah terjadi remisi kita dapat memulai fase reintroduksi. Nah, kemudian diharapkan juga memperbaiki hormonal karena selain dari pola makan terjadi juga perbaikan dalam kualitas tidur, kemudian juga dari aktivitas olahraga yang dilakukan dan manajemen stres. Nah, selain itu goals-nya adalah tentu saja sistem imun atau regulasi sistem imunnya ini akan terjadi perbaikan sehingga nanti masalah autoimunnya ini bisa terjadi remisi. Nah, di sini nanti saya sih bisa share slide saya, nanti bisa dibaca satu-satu nih karena lumayan cukup detail, terutama untuk penyakit autoimun kan perlu agak pelan-pelan bacanya karena memang untuk AIP ataupun diet anti-inflamatori ini perlu membaca lebih seksama. Nah, jadi di sini untuk densitas gizi yang memang kita harapkan dapat meningkat dengan AIP, ini tentu saja diawali dengan variasi makanan. Nah, di sini diharapkan kita mendapatkan antioksidan, serat, kemudian asam lemak yang esensial, ini dari bahan makanan yang memang nanti akan disarankan di bahan makanan yang yes tadi. Nah, selain itu kita juga memerlukan lemak, terutama lemak yang baik, dan disarankan perbandingan antara omega 3 dan omega 6 ini adalah idealnya antara 1:1 dan paling banyak adalah 4:1. Nah, kalau di Western diet ini omega 3-nya sangat tinggi, bisa perbandingannya mencapai 16:1. Nah, oleh karena itu diharapkan dengan diet AIP ini rasio antara omega 6 dan omega 3 ini menjadi perbaikan. Nah, selain itu untuk gut health-nya tentu saja kita mengharapkan bahan-bahan makanan mulai dari sayuran dan buah-buahan, tetapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Di sini penggunaan gluten, kemudian di sini adalah untuk nightshade vegetable itu juga harus diperhatikan sehingga bahan-bahan makanan tersebut tidak diberikan dulu pada fase eliminasi. Dan tentu saja pemberian alkohol, kemudian fruktosa ataupun gula yang gula added sugar ini harus dikurangin, terutama added sugar ini harus dihilangkan.
Nah, untuk hormonal regulation ini seringkali memperhatikan dari karbohidrat, kualitasnya dipilih makanan yang dengan karbohidrat itu lebih ke arah glycemic index-nya ke arah medium sampai dengan ringan. Nah, tetapi tidak disarankan untuk mengikuti low carbohydrate diet karena memang memerlukan serat dan fitochemical yang cukup. Nah, ini Mbak Gita sudah muncul. Nah, kita lanjut lagi untuk imun responnya ini, kemudian kita juga biasanya menghindari untuk gluten. Jadi memang agak sulit karena Indonesia seringkali banyak mengkonsumsi tepung terigu. Nah, padahal tepung terigu itu kita juga masih impor dan negara kita salah satu pengimpor tepung terigu tertinggi di dunia. Nah, selain itu kita juga harus mengurangi bahan makanan tadi omega 6 dan meningkatkan omega 3. Nah, ini adalah contoh piringnya. Bisa dilihat sebenarnya kalau dibentuk kayak piring sehatku tadi, ini nggak akan jauh terlalu berbeda. Jadi perbanyak dari sayuran dan buah-buahan, kemudian protein dipilih protein yang berkualitas dan sehat. Jadi perbanyak untuk ikan dan juga ikan laut dalam dan juga ayam, kurangi untuk daging merah. Kemudian disarankan untuk menambahkan fresh herbs dan spices, dan juga untuk air putih, untuk dehidrasinya kita memilih untuk menggunakan air putih. Nah, ini adalah bahan makanan yang yes. Dan di sini pasti merupakan pertanyaan semua orang untuk memberikan organ meats ataupun memasukkan meats. Jadi bisa diberikan dalam jumlah kecil, tetapi perbanyak untuk ikan laut dalam sebagai salah satu sumber protein hewaninya. Nah, selain itu ada bahan makanan sayuran, buah-buahan, kemudian juga golongan buah-buahnya itu dipilih yang golongan berry, citrus. Jangan lupa bahan makanan fermentasi, kemudian sugar yang digunakan adalah natural sugar, healthy fats, kemudian bahan minuman, herbs dan safe spices, karena nanti ada beberapa spices atau bumbu-bumbu bahan masak itu yang mesti dibatasi, yang masuk ke dalam no food. Ini adalah bahan makanan yang dihindari, biasanya agak berat di bagian gluten. Kemudian perhatikan legumes, ini biasanya dihindari dulu nih pada pasien-pasien dengan autoimun pada fase eliminasi, nanti kita akan perkenalkan perlahan-lahan. Nah, kemudian beberapa spices ini juga harus sebaiknya dihindari, dairy product, dan tentunya adalah makanan yang diproses. Nah, jadi ini adalah untuk mereintroduksi, biasanya diberikan pada setelah full remisi, dan juga harus sebaiknya merupakan konsultasi dengan dokter untuk memastikan remisinya, dan seringkali juga kepedean pasien itu juga diperhatikan. Karena kadang-kadang ada yang nggak pede untuk balik mereintroduksi untuk dari suatu bahan makanan. Oleh karena itu kita harus me-encourage tiap pasien pelan-pelan untuk menambahkan bahan makanan yang dieliminasi. Ini nanti caranya, bagaimana pemberian reintroduksi dari bahan makanan, kemudian memperhatikan gejala sewaktu reintroduksi makanan. Jadi seperti bahan makanan alergi, nah ini kita pelan-pelan, terutama untuk intoleransi, kalau alergi hati-hati jangan sampai terjadi reaksi alergi yang berat. Di sini perhatikan gejala-gejala yang akan timbul pada waktu reintroduksi. Nah, ini adalah stage-nya. Pada stage 1, pelan-pelan diperkenalkan satu persatu bahan makanan setiap tahapan, akhirnya sampai nanti semua pasien dapat mengkonsumsi bahan makanan sampai dengan pada kondisi yang normal. Tapi harus dipastikan fase remisinya. Nah, ini adalah contoh menunya, bisa dilihat bahwa sebagian besar juga merupakan plant-based. Nah, kemudian masalah tidur, perhatikan untuk 7 sampai dengan 9 jam. Untuk masalah stress management, seperti juga masalah fisik kita, saya juga sering menyarankan pada pasien autoimun jika memiliki masalah stres ataupun masalah psikologis, silakan konsultasikan ke psikiater untuk mendapatkan treatment yang tepat juga. Dan itu tentu saja akan membantu untuk kesembuhannya. Nah, aktivitas disarankan 300 menit untuk aktivitas intensitas sedang. Nah, kemudian untuk sedentary life nih, nah tadi yang udah duduk selama 20 menit,
silahkan berdiri, kemudian melakukan gerakan movement sekitar 2 menit, jadi jangan kebanyakan duduk juga. Nah, siapa yang tidak boleh? Tidak boleh melakukan AIP ini kalau banyak masalah kondisi lain selain autoimun, kemudian ada risiko eating disorder, atau orang yang tidak bisa mengikuti protokolnya secara teratur, ataupun yang tidak mengalami autoimun. Tentu saja ngapain ya melakukan diet AIP. Nah, jadi sebagai take home message bahwa di sini autoimun salah satu pemicunya adalah dari pola hidup, termasuk dari pola makan yang tidak baik, tetapi diet bukan merupakan satu-satunya untuk mengatasi gejala. Jadi tetap saja konsultasikan ke dokter yang merawat sehingga dapat diberikan terapi yang sesuai untuk mendapat kondisi remisi. Nah, AIP ini belum tentu bisa dilakukan untuk semua orang dan seringkali memerlukan penyesuaian-penyesuaian karena tadi diet itu adalah a way of life. Jadi tentu saja setiap orang akan berbeda way of life-nya. Terima kasih. Sekarang kita lanjut ke sesi pertanyaan atau diskusi. Saya balikan ke Gita. Iya, terima kasih banyak Dokter Arti. Ini udah banyak banget pertanyaannya, kalau dihitung-hitung pertanyaannya tuh ada 13. Tapi karena kita sebenarnya kan jadwalnya harusnya kita udahan di 20.30 nih, tapi kita mau minta izin sama teman-teman. Kita akan coba buka sesi tanya jawab gitu ya. Terima kasih buat semua yang udah kirim pertanyaan, tapi mungkin nanti kita batasin kurang lebih 2-3 pertanyaan gitu ya, biar tidak terlalu malam, tidak terlalu larut. Seperti tadi Dokter Arti bilang, pola tidur jangan lupa, bukan cuma pola makan saja. Siap, kita langsung aja ke pertanyaan dengan tema pertama. Jadi aku akan gabungin pertanyaannya ya teman-teman ya. Jadi yang pertama ini hampir semua temanya itu apa yang harus, waduh timernya bunyi, apa yang harus dicek untuk memastikan gizi dan nutrisinya itu seimbang sebelum mulai pola makan baru gitu ya. Jadi dari Kak Melia, kemudian ada dari Kak Kendrick, kemudian ada juga dari Julia, dan juga ada dari Kak Adinda. Semuanya arahnya ke sana. Yang ditanya, mungkin ini nanti kita bisa mulai dari Dokter Rina gitu ya. Gizi dan nutrisi apa yang perlu dicek selama melaksanakan program pola makan yang lebih sehat? Vitamin B dan B12 katanya bakal kurang. Apakah betul atau tidak? Yang kedua, ada 3 orang yang bertanya resiko tinggi asam urat untuk yang menjalankan pola makan vegan gitu ya. Dan terakhir yang sama-sama tentang kondisi dari Kak Julia, apakah bisa diukur mandiri soal healthy eating index gitu Dokter Rina. Jadi ini tentang apa yang harus diperhatikan, apa yang harus diukur, dan ada mitos-mitos terkait penyakit gitu yang tidak boleh mengimplementasikan pola makan tersebut. Silakan Dokter Rina. Oke, Mbak Gita, pertanyaannya bagus sekali. Terima kasih teman-teman. Saya belajar dari pertanyaan tersebut. Untuk yang healthy eating index dulu ya, saya jawab. Itu sebenarnya suatu indeks yang untuk melihat kepatuhan kita terhadap dietary guidelines, terhadap pedoman gizi ya. Jadi sebenarnya matriks itu agak rumit sebenarnya kalau dipakai untuk orang awam gitu ya. Jadi memang kita buat secara scientific perspektif gitu. Apakah ada kalkulatornya? Ada, tapi rough sekali dan itu tidak menggambarkan sepenuhnya walaupun kita bisa pelajari. Gitu. Jadi jawabannya memang nggak ada yang kalau mau tahu ya dari kelompok kami banyak sekali melakukan dietary quality assessment, healthy eating index ini gitu ya. Kalau ada yang mau belajar, mungkin kita buat sesi baru lagi tentang dietary quality assessment ya. Silakan Mbak Helga kalau mau buat baru gitu ya. Dan kita bisa beritahu apa-apa saja yang bisa dikalkulate gitu. Kemudian, tapi intinya tadi adalah untuk melihat sebenarnya keanekaragam makanan kita. Karena itu basisnya adalah food group. Dan apa yang kita makan itu kan bukan single food atau single nutrien. Yang kita makan itu ada kompleks, makanan yang kompleks. Jadi kita nggak bisa, kalau yang sebelum-sebelumnya kita hanya ngelihat berapa sih karbohidrat kamu, berapa sih kalsium kamu. Nah itu nggak, approach itu sudah old fashion. Approach yang sekarang adalah matrix daripada healthy eating tadi, indeks tadi ya. Jadi kita melihat dari kompleks food yang kita makan.
Kemudian tadi pertanyaan yang asam urat dulu ya. Sebenarnya kalau dilihat dari publikasi yang terbaru ya, yang dikeluarkan oleh Nutrients dari beberapa sumber sebenarnya, yang terjadi itu sebenarnya di other way around gitu ya. Jadi justru yang ini kan permasalahannya pada purin intake ya, intake purin yang kaya terhadap purin. Kalau kaya terhadap purin itu berasal dari animal source, itu memang terjadi peningkatan hiperurisemia ya, atau peningkatan asam urat pada darah gitu. Tapi kalau high purin itu berasal dari source-nya dari plant atau dari tumbuh-tumbuhan, tetapi yang beraneka ragam, jadi nggak dominan hanya kacang dulu gitu. Jadi harus bervariasi. Itu justru terjadi inverse relationship, terbalik. Justru semakin tinggi dia dimakan, semakin rendah uriknya di dalam darah gitu. Nah, tetapi untuk penggunaan high purin plant-based food ini pada orang-orang yang memang sudah pernah ya mengalami masalah-masalah ginjal atau masalah gout, itu memang beda gitu pelakuannya. Jadi kalau pada orang yang sehat berbeda dengan orang yang memang sudah mengalami masalah. Kalau sudah mengalami masalah itu memang harus diatur sekali gitu. Jadi penggunaannya harus betul-betul balance. Jadi memang harus sebisa mungkin menggunakan lower purin gitu ya, konten yang memiliki makanan yang lower purin konten. Kalaupun yang menggunakan plant source-nya yang lower purin konten gitu ya. Walaupun tadi dikatakan yang paling besar lebih banyak berasal dari animal source sebenarnya yang menyebabkan terjadinya hiperurisemia tadi gitu. Nah, kemudian tadi pertanyaannya adalah bagaimana sih, apa sih yang kita perlu ukur ya kalau kita mau menerapkan. Ini kan sebenarnya bukan suatu, saya katakan tadi bukan sesuatu yang baru. Planetary healthy diet itu kita sebut planetary based diet ya, kadang-kadang ada yang mengatakan begitu juga. Ya, ini bukan suatu hal yang baru, ini sesuatu yang sebenarnya kita sudah makan dari generasi ke generasi gitu ya. Intinya kan mudah saja, aneka ragam makanan, bervariasi, berbagai macam warna dalam piring kita gitu ya, mengurangi animal source protein produk gitu ya, processing, mengurangi processing, mengurangi juga hal-hal yang added sugar dan fat. Jadi tidak semata-mata animal source gitu ya, jadi hal-hal lain juga gitu. Nah itu sebenarnya apa yang perlu kita lihat ya, sebenarnya sesuaikan saja dengan kebutuhan kita. Masing-masing daripada kita memiliki kebutuhan masing-masing, disesuaikan dengan umur, jenis kelamin, kemudian juga berat badan kita gitu ya, nanti ada perhitungannya khusus itu. Dokter Arti itu sangat bisa menjawab tentang hal ini. Nah, jadi ada memang perhitungan yang sudah disesuaikan. Tetapi yang paling gampang sebenarnya kita memiliki presentasi kebutuhan makronutrien di sekitar 60%-an gitu ya. Kemudian protein sekitar 15%. Kemudian lemak juga sekitar demikian. Jadi tidak tapi kita juga membutuhkan mikronutrien, zat-zat gizi mikro yang masing-masing memiliki range-nya masing-masing. Tentunya kita nggak bisa sampaikan secara detail di sini. Tadi kalau concern-nya adalah vitamin B12 misalnya, memang betul berbagai macam animal source itu yang bisa mengkontribusi pada B12. B12 itu memang salah satu mikronutrien yang memang hanya bisa didapatkan oleh animal source gitu. Jadi kemungkinan lacking, kekurangan B12 itu bisa saja terjadi, tapi ada beberapa alternatif gitu ya. Jadi ini merupakan inovasi makanan tentunya. Ada yang menggunakan yeast, ada yang menggunakan hal-hal lain yang mungkin bisa mereplace B12 ini. Tapi memang secara evidence based memang pada animal source kebanyakan dapatnya. Tapi ada, kalau memang demikian tidak bisa mendapatkan hal tersebut, ya harus suplemen begitu. Nah, kemudian tadi ada mikronutrien yang penting lainnya, contohnya adalah kalsium, kemudian vitamin D, zinc dan lain sebagainya, zat besi, itu semuanya ada yang memang kalau kita memang pada dasarnya rendah, ya memang sudah anemik ya, kemudian iron defisiensi, ya mau nggak mau memang yang paling memboost kita untuk bisa kuat meningkatkan iron defisiensi, terutama pada kelompok-kelompok yang masyarakat ya, yang under poverty gitu ya, itu biasanya adalah dengan memberikan suplemen atau juga dengan meningkatkan makanan yang
mengandung zat besi yang tinggi. Biasanya memang berasal dari animal source protein gitu ya. Nah, ini adalah kelompok yang demikian. Makanya tadi saya katakan planetary healthy diet itu tidak dibuat untuk mereka yang di bawah 2 tahun. Yang di bawah 2 tahun itu memiliki memang kebutuhan tertentu gitu ya. Jadi mereka membutuhkan ASI ya sampai dengan eksklusif breastfeeding sampai dengan kemudian 6 bulan dan kemudian 2 tahun mereka harus ASI, kemudian plus dengan MPASI atau makanan pendamping ASI yang memang harus beraneka ragam, kental juga dengan protein dan juga zat besi yang kuat, karena zat besi itu turun pada saat usia mereka 6 bulan gitu ya. Storage-nya itu sudah kurang gitu. Memang harus dibutuhkan jenis makanan yang berasal dari animal source gitu ya. Pada ibu hamil juga agak berbeda. Jadi memang kita harus lihat pendekatan ini tidak sepenuhnya bisa diterapkan pada semua orang, tapi apa yang kita buat itu pada masyarakat umumnya, usia 2 tahun ke atas itu bisa gitu ya. Jadi ya yang penting tidak jadi di assess-nya apa, bagaimana di assess-nya. Kalau kita makan seperti biasa sebenarnya tidak perlu ada yang perlu dihitung atau di assess gitu ya. Sebenarnya tidak ada yang perlu kecuali kalau kita misalnya mengalami anemia, mengalami kurang gizi atau mengalami hal-hal yang berhubungan dengan penyakit-penyakit tertentu, yang itu semuanya tentu perlu diukur dengan baik. Jadi sebenarnya makan saja intinya adalah aneka ragam makanan. Jadi tidak usah khawatir untuk melakukan assessment yang macam-macam, tapi mungkin kontrol berat badannya, kemudian juga harus diukur juga BMI-nya, itu sudah cukup sebenarnya untuk awal-awal gitu. Kalau nanti memang ada permasalahan yang lain-lain berhubungan dengan zat gizi mikro harus diukur, proteinnya dan sebagainya atau zat besinya itu nanti tentunya harus berkonsultasi dengan dokter. Ya, demikian mungkin yang bisa saya sampaikan untuk sementara. Iya, dokter. Jelas banget. Ini semuanya komen di chat box. Penjelasannya jelas banget. Pengen konsul private sama dokter. Mudah-mudahan Kak Jessica tadi yang bilang mamanya nggak mau makan sayur karena takut asam urat. Jadi setiap kali ada jamur, brokoli atau bayam, nggak langsung takut gitu. Jadi benar-benar nggak mau beli sayur akhirnya. Mudah-mudahan ini bisa dipakai untuk menjelaskan ke mama juga ya, biar jadi makan sayur gitu. Nah, aku mau nambahin tentang vitamin D. Silakan. Karena aku kan sebenarnya udah lama banget ya. Aku vegetarian udah dari 15 tahun ya total. Aku actually nggak pernah supplementing sampai 2 tahun yang lalu gitu. Begitu kayaknya orang-orang pada ngomongin suplemen. Nah, kemarin aku ngobrol sama temanku tuh, dia PhD-nya ngomongin tempe. Ternyata Indonesia tuh sangat amat beruntung karena tempe Indonesia mengandung kandungan B12 yang paling tinggi dibandingkan seluruh tempe di dunia. Gitu, makanya actually dia sempat bikin beberapa surveys gitu bahwa orang-orang yang melakukan diet plant-based di Indonesia itu less likely untuk dapat B12 efficiency dibandingin luar negeri. Luar negeri itu actually banyak yang B12 dan mereka harus supplementing gitu. Tapi at the moment I take B12 supplement as an insurance aja gitu, meskipun aku makan banyak sekali tempe gitu ya. Sama sebenarnya kan banyak orang, jujur aku pun dulu gitu yang ngerasa sebelum supplementing, aku sekarang supplementing vitamin D karena pernah tes dan kurang, tapi kan umumnya orang Indonesia kurang gitu kan. B12 actually waktu itu kita aman, tapi ternyata kan aku pikir aduh kok nggak natural banget rasanya supplementing. B12 supplement itu konsumen utamanya itu livestock. Jadi hewan-hewan sekarang juga mendapatkan B12 juga dari suplemen. Jadi it's actually just different sources aja gitu. Mungkin itu perspektif buat ada beberapa teman yang agak-agak takut kan makan suplemen rasanya unnatural gitu. Iya. Jadi tapi tadi keren banget kalau tempe Indonesia ternyata B12-nya lebih tinggi ya kandungannya dari yang lain ya. Ini ada yang bilang hidup tempe. Yes. Dokter Arti mau tambahin? Silakan dokter. Ya, jadi tadi untuk masalah asam urat ya. Memang orang Indonesia tuh kalau udah ngomongin sayuran hijau, terutama pada kondisi yang secara genetik itu sudah ada keturunan asam urat, ini tuh udah langsung nyalahin sayuran. Padahal kalau misalnya kita lihat kandungan purin dari berbagai bahan makanan, maaf saya putus-putus nggak? Nggak ya? Halo? Clear kok, dok. Clear. Soalnya keluar ini sinyalnya unstable. Nah, jadi kalau kandungan purin dari berbagai bahan makanan itu terbagi atas 3. Jadi kandungan purinnya tinggi, kandungan purinnya sedang, dan juga kandungan purinnya yang sedikit ataupun rendah. Nah, yang kandungan purin yang tinggi ini biasanya pada bahan makanan mulai dari jeroan tuh, otak, hati, jantung, ginjal, itu semuanya kandungan purin
purinnya tinggi. Nah, kemudian jangan lupa kayak daging bebek, daging babi, alkohol, ikan yang dikalengkan, kemudian daging-dagingan yang diproses, itu semua sudah termaksud tadi kandungan purinnya tinggi. Nah, kalau orang sudah dengan asam urat yang tinggi atau GOUT, itu biasanya sudah tidak boleh mengkonsumsi ya. Jadi kalau misalnya kita perhatikan lagi untuk yang kandungan purin sedang, itu biasanya pada sumber protein hewani lainnya, jadi daging, ayam, ikan, kemudian dari udang-udangan, dan beberapa jenis sayuran, misalnya kayak asparagus, daun bayam, daun singkong, kemudian melinjo. Nah, orang Indonesia biasanya makannya nih, udah ada ayam, ada tahu tempe, itu yang kandungan purinnya juga sedang, kemudian makannya tambah sayur kangkung. Nah, kalau yang sudah predisposisi genetik untuk asam urat, tentu saja itu makin gampang untuk meningkatkan asam urat di darahnya. Nah, jadi hati-hati tuh, jangan sampai orang yang sudah dengan asam urat atau ada keturunan asam urat, pola makannya tuh seperti itu. Sedangkan sayur dan sayur-sayur lain itu bisa kita eksplorasi untuk menggantikan sayur yang termaksud tadi purinnya yang tergolong yang sedang. Nah, kemudian yang purinnya rendah, buah-buahan, kemudian sumber karbohidrat. Nah, itu semuanya ada bisa kita konsumsi dan variasikan untuk pola makan sehari-hari. Nah, terus tadi yang masalah pemeriksaan laboratorium, tadi benar sekali Dokter Rina, kalau nggak ada masalah kesehatan tertentu, sebenarnya tidak perlu takut untuk ngecek-ngecek apakah penting atau enggak. Memang ada beberapa kondisi yang kita memerlukan general check up secara rutin. Misalnya kalau misalnya usia sudah di atas 40 tahun, kemudian ada keturunan penyakit metabolik tertentu, biasanya disarankan, tapi nanti kalau ternyata nggak ada juga nggak perlu tiap tahun dilakukan. Tetapi yang sering saya temukan di masyarakat atau di pasien saya, seringkali yang baru belajar untuk makan vegan ataupun plant-based, itu makannya kurang bervariasi. Mungkin belum ketemu gengnya di sini ya, mungkin mendapatkan teman-teman WhatsApp group yang memang seperti di Burgreens yang dikumpulkan oleh Helga atau Max ini. Nah, jadi yang saya lihat makannya tahu tempe doang, kemudian porsinya kecil, nah terus pas timbang berat badannya, di situ kan ngelihat massa otot dan massa lemak, berat badannya sih kurang atau bahkan normal ya. Tetapi ternyata ini termaksud yang skinny fat. Jadi massa lemaknya tinggi dengan massa otot yang rendah. Nah, massa ototnya yang rendah ini bisa terjadi karena memang asupan proteinnya kurang ataupun memang aktivitas yang bikin ototnya itu atau muscle trainingnya juga tidak dilakukan. Nah, jadi sangat bagus kalau misalnya teman-teman di sini bisa lebih menggait teman-teman yang memulai vegan diet atau plant based, sehingga nggak hanya melulu makan tahu tempe gitu. Jadi protein nabatinya ini lebih bervariasi. Nah, terus yang tadi benar sekali Helga, kalau untuk vitamin D itu juga terkait dari faktor genetik. Perlu diingat di sini bahwa tidak semua orang Indonesia terutama ya bisa mendapatkan manfaat dari berjemur untuk menaikkan vitamin D. Karena tadi ada faktor genetiknya. Jadi mau nggak mau kalau vitamin D saya lebih sering menyarankan untuk cek dulu nih kadarnya. Kemudian kalau sudah ditemukan defisiensi atau insufisiensi, kita berusaha mengejarnya adalah dengan suplementasi. Nah, suplementasi juga sekarang sudah sangat bervariasi, ada yang vegan lah, ataupun yang lain sebagainya, yang lebih bisa diterima. Nah, jadi silahkan cek dulu kadar vitamin D. Vitamin D itu merupakan salah satu mikronutrien yang penting karena reseptornya ada di seluruh tubuh. Dari jadi ujung kepala sampai kaki itu ada reseptor vitamin D. Dan jangan kaget kalau misalnya dokter itu biasanya menyarankan pemeriksaan ulang untuk vitamin D 3-6 bulan. Karena digunakan oleh seluruh tubuh, jadi hasilnya itu bisa bervariasi. Nah, jadi suplementasinya itu pun juga seringkali dikonsulkan dulu ke dokter. Terima kasih. Ya, sekalian nih Dokter Arti ada beberapa pertanyaan lagi. Kita coba abis ini dari Dokter Arti, terus nanti ada pertanyaan juga buat Helga ya.
Tadi ada yang nanya pas banget ngomongin soal konsultasi. Sepertinya udah terjawab juga sih dari sisi kalau memang mau mulai itu harusnya konsultasi ke mana sih gitu sebetulnya supaya tidak salah langkah dari Kak Kendrick. Kemudian Kak Adinda ini nanya juga soal zat besi tadi sempat di-mention juga. Dia tuh vegetarian dari kecil. Kemudian kemarin hamil. Pada saat hamil itu disuruh stop karena zat besinya kurang jauh banget, cuma 7 katanya. Padahal dia rajin tuh makan telur, makan tempe, makan macam-macam gitu ya tiap hari. Dan katanya apa jangan-jangan gara-gara banyak dokter kandungan di Indonesia kurang bisa gitu menjaga kondisi ibu hamil yang vegetarian gitu. Gimana nih dok kira-kira? Jadi yang masalah zat besi, memang kalau pada kondisi hamil itu kan terjadi berbagai macam perubahan fisiologis di tubuh kita. Termasuk tadi kebutuhan zat besinya juga pastinya meningkat nih. Karena kan kita lagi sedang membantu perkembangan organ dari janinnya. Nah, oleh karena itu memang apalagi dengan hemoglobinnya 7. Nah, itu biasanya sudah disarankan transfusi, nggak hanya suplementasi nih, nggak hanya dari makanan, nggak akan kekejar. Jadi mau nggak mau pertama transfusi dulu nih. Nah kemudian kita lihat lagi nih setelah transfusi dengan pemberian makan dan juga suplementasi apakah akan mengalami perbaikan. Nah jadi kalau saya sih kalau untuk ibu hamil jangan terlalu restriktif, jangan terlalu egois karena kan ada janin yang kita mesti pikirkan ya. Memang plant-based atau vegan itu sangat baik, tetapi biasanya sih saya lebih menyarankan untuk pescatarian untuk ibu hamil yang ingin tetap meneruskan pola hidup vegan atau plant-based-nya gitu. Jadi tetap ada protein hewani yang sumber dari zat besi. Nah, pemberian suplementasi pada kondisi ibu hamil memang biasanya nggak aneh ya, biasanya sering diberikan karena tadi pola makan kita juga seringkali proteinnya cukup kecil. Kemudian kita mempunyai kebiasaan makan utama itu barengan sama teh. Nah, teh itu mengandung tanin yang dapat mengganggu penyerapan zat besi. Nah, hal-hal seperti itu diperhatikan. Kemudian secara genetik juga kita juga lebih rentan untuk terjadi defisiensi zat besi nih untuk beberapa untuk orang di Asia. Nah, jadi banyak faktor yang menyebabkan kita mudah terjadi anemia zat besi. Nah, jadi suplementasi zat besi dikerjakan selama hamil, silahkan dilakukan. Dosisnya konsultasi ke dokter obstin yang merawat. Saya rasa sih kalau dokter obstin yang muda sekarang nih, mereka akan lebih terbuka untuk pola hidup yang dilakukan oleh pasien-pasien kami. Karena tadi diet itu adalah a way of life, tentu saja a way of life tiap orang akan berbeda-beda. Tadi pertanyaan pertama apa ya? Lupa aku. Konsultasi sebenarnya tadi udah kejawab sedikit juga sih dari sisi kalau mau mulai harus konsul dulu nggak sih atau ya udah kita coba aja dulu gitu. Kalau tadi kondisinya sehat, kemudian tidak ada penyakit klinis atau tidak ada keluhan, terus di keluarganya juga tidak ada penyakit metabolik yang cukup berat, menurut saya sih lakukan aja sendiri. Sekarang banyak support group, bisa browsing sendiri, cukup pintar ya. Tapi kalau memang ada sesuatu yang meragukan, memang lebih baik tanya kepada orang yang tepat gitu. Siap. Jadi kalau nggak ada keluhan apa-apa, coba dulu, explore dulu. Udah untung nih udah pada masuk WhatsApp group nih. Kita langsung ke Kak Helga nih Kak. Ini series of questions juga soal gaya hidup nih. Jadi ada Kak Rifki. Ada tips nggak kalau yang mau membangun gaya hidup gitu ya untuk muscle building terutama dengan pola makan plant-based, referensinya ada yang bisa di-refer nggak? Terus Kak Kendrick nanya, kalau vegan di daerah pegunungan yang bersuhu rendah itu ada bedanya nggak sih kalau tinggalnya di gunung kayaknya lebih dingin gitu ya? Dan yang terakhir dari Kak Tias, kan dulu Homo sapiens ada berburu ya, sejarahnya berburu, terus habis gitu beternak, akhirnya jadi pemakan daging gitu. Apa jangan-jangan secara natural kita secara insting tuh didesain emang seperti itu gitu, sebagai pemakan nabati. Nah benar, sebelum Kak Helga jawab, aku mau keluarin satu dulu, sambil dengerin Kak Helga, teman-teman silahkan kalau mau berbagi tips ya. Jadi jurusnya teman-teman nih, karena Kak Helga akan berbagi jurusnya dia. Seperti tadi Dokter Arti bilang, enak banget ada support system di sini, masih ada 30 lebih orang, pasti banyak jurus-jurus juga. Silakan bisa sekalian langsung masuk ke slido.com, kodenya tetap sama, jurus buat menjalani pola makan yang lebih sehat dan sustainable versi kamu apa? Nah, silakan nih jurusnya Kak Helga, langsung Kak.
Tadi yang pertama muscle building ya. Ya. Oke, aku rekomen lihat 2 akun Instagram ini. Satu namanya Plan Proof. Plan Proof. Plan Proof. Monce, tolong ya Monik ditulis referensiku, udah tahu kan referensiku. Plan Proof, dia itu muscular banget dan dia master in nutrition. Dia punya podcast yang mendatangkan tokoh-tokoh super keren gitu, dan di situ dia ada sekitar 3 podcast ya, episode yang ngomongin secara detail 90 menit, itu detail banget. Nah, tapi kalau sharing pengalaman, aku sendiri nggak pernah, tapi Max pernah. Dia coba itu di challenge sama ada CrossFit atlet gitu untuk naikin berat badan dan muscle mass. Berat badannya dia tuh naik 8 kilo dalam 8 minggu. Yang dia lakukan itu banyak banget sih, aku juga lihat dia makan banyak banget. Jadi pertama calorie intake-nya dia lihat gitu. Oh, kalau goal gue begini, calorie intake gue harus naik berapa. And then harus balance tentunya. Terus ya basically memastikan mencukupi kebutuhan kalori. Dan waktu itu yang kita lakukan, kita akalin, aku lihat tuh si Max biasanya makan 3 kali. Waktu kali itu dia lagi muscle building, dia makan 7 kali. Terus udah gitu, jadi ada 3 kali makan berat. I know, itu kayak dia udah bilang, gila gue nggak mau banget jadi muscle builder, makan terus gitu. 3 kali makan berat, 4 kali snacking. Nah, snackingnya ini cari yang legume base sebenarnya sama nut base. Jadi yang untuk kejar kalorinya kan. Jadi kacang-kacangan gitu ya, dari segala macam lah, kacang cashew, almond, dia makan apa lagi ya, roasted peanut occasionally. Terus udah gitu dia makan kadang tahu rebus atau tempe diteryakiin gitu. Terus edamame rebus. Sama dia masukin ini vegan protein shake ke dalam minuman, karena dia kadang-kadang ngerasa gila gue kenyang banget gitu, tapi minum itu. Jadi basically ngejar kalori intake-nya sih, sama ngejar nggak cuma protein intake tapi juga carbohydrate intake gitu. Dan waktu itu coach kita kebetulan ngerti plant-based nutrition, dia juga bilang pastikan source of kalorinya itu yang baik, yang dari sumber alami whole food, karena itu kualitas muscle yang akan di-build beda banget sama kalau kita makan dapat kalori dari junk food gitu. Jadi itu sih. Jadi emang kalori gitu. tapi harus dipilih ya. Nah itu yang luar negeri Plan Proof, itu dia super keren dan super muscular. Yang kedua Indonesian, itu kita punya plant-based athlete yang super keren, namanya Mark Klok. Ya udah follow ya, dia keren banget, dari Persib, terkenal karena staminanya tuh nggak habis-habis gitu di lapangan. Monik minta tolong ya ditulis di chat. Mark Klok, sama satu lagi Willy Yonas. Kalau Willy Yonas ini dia itu kerja di Rumah Sakit Adventist di Bandung, bikin lifestyle medicine program, nyembuhin orang diabetes hanya dengan pola makan plant-based gitu. Dan ya menurut aku dia luar biasa banget lah, ini anak muda kurang dari 30 tahun dan dia itu calisthenics. Terus dia ototnya lean, muscular banget, dan menurut aku sih pola makan yang dia makanan-makanan dia itu gampang ditiru ya, simple gitu. Jadi coba dilihat aja tuh akun-akun Instagram itu, cek apa yang mereka makan. Siap. Langsung yang kalau cuaca dingin, kalau di pegunungan tinggi gitu, ada yang harus di-twist dikit nggak? Kalau ini aku nggak tahu ya, apakah dokter-dokter di panel ini akan agree gitu, karena nggak tahu apakah ini medically based gitu. Cuma aku tuh belajar mungkin wisdom, disebutnya wisdom kesehatan, namanya Ayurveda. Nah, di Ayurveda itu memang dianjurkan kita itu makan yang balancing lingkungan kita gitu. Jadi kalau misalnya kita cuacanya panas, lebih banyak makan raw food gitu ya, vegetables, fruits-nya. Cuma kalau misalnya kita di cuaca yang dingin, tempat yang agak pegunungan, lebih banyak makan yang hangat-hangat gitu. Jadi cara masaknya jadi beda gitu. Mungkin kalau misalnya kita di Sunda makan lalap-lalapan gitu, waktu aku di Belanda, aku kan juga plant-based waktu di Belanda, dan itu super dingin. Itu aku makannya kayak vegetable curry, terus Erbsen soup gitu ya, jadi yang memang hangat-hangat semuanya gitu. Sama mungkin perbedaan mendasarnya apa ya? Juga ya. Kayaknya itu aja sih, memang makannya dianget-anget gitu, sama ya pasti itu naturally, instinctively kita pingin makan yang agak lebih creamy kan, gitu. Ya. Jadi perbedaannya bukan di source of commodities-nya gitu, tetap sayur, tapi cara ngolahnya gitu ya, perbedaannya mungkin di situ. Terakhir, gimana nih soal Homo sapiens yang berburu dan juga beternak, kemudian akhirnya menjadi pemakan daging, jangan-jangan memang ditakdirkan secara insting seperti itu? Sorry, tadi mau nambahin, jangan lupa nambahin warming spices ya, pas lagi masak, terutama di cuaca dingin, itu ginger dan lain-lain lada. Oke, Homo sapiens sebagai pemakan daging, it's untrue.
Actually kita born, well ini tiap-tiap negara masing-masing beda-beda. Tapi kalau kita yang di dekat Katulistiwa, kita sebenarnya kebanyakan gatherers ya. Dan banyak orang ternyata salah kaprah tentang hunters gitu. Mereka pikir hunters makannya cuma animal doang. Ternyata enggak loh. Ternyata di zaman yang dikatakan orang-orang makannya seperti paleo diet, itu mereka benar hunting animals gitu ya, wild animals. Tapi karena mereka harus hunting, mereka actually meat consumption-nya lebih rendah. Bayangin deh, kalau lu yang harus hunting sendiri makanan lu, pasti lu akan lebih, iya dong, lu akan lebih kerja keras dan lu akan lebih makan lebih sedikit overall dibandingkan kita yang tinggal beli ke supermarket. Benar. Dan fiber intake dari orang-orang itu actually 100 gram a day. Jadi mereka itu banyak makan banget wild vegetable, kayak wild plants gitu ya. Jadi mereka fiber intake tinggi, mereka nggak makan processed food. At that point nggak ada processed food. Dan actually animal consumption itu nggak sebanyak yang orang-orang pikir. Nah, again, aku mau refer ke podcast sumber ilmuku namanya Plant Proof. Dia baru bikin episode tentang diet for survival versus longevity. Jadi kalau zaman dulu kita itu survival kan moodnya, apapun yang bisa kita lihat di sekitar kita. Sekarang itu kita diet longevity karena we are given so many options gitu. Dari situ menurut aku menarik banget. Dan ya iya sih, kalau sekarang aku fokusnya mungkin bukan survival lagi ya. Survival mau alhamdulillah udah bisa makan tiap hari. Aku pingin makan yang memberikan dampak paling positif ke bumi dan ke kesehatanku gitu. Siap, mantap tadi yang terakhir. Jadi udah bukan buat survival ya. Kita undang lagi semua narasumbernya. Terima kasih banyak sudah menjawab 10 pertanyaan. Buat nanti yang belum sempat terjawab karena tidak ada kategorinya, nanti mungkin bisa dilempar ke masing-masing panelis. Harapannya bisa dapat tertulis atau dibahas di WhatsApp grup gitu ya. Mungkin tepuk tangan dulu, boleh kasih reaction teman-teman. Sekalian juga mungkin kita buka nih jurus-jurus dari yang lain nih ya. Udah ada yang bilang nggak usah 100% vegetarian atau vegan, kurangi aja intake dagingnya, asal konsisten. Memulai dulu aja walaupun nggak perfect, tapi mulai dulu aja. Planning katanya, terus bikin meal plan weekly. Banyakin eksplorasi resep plant-based dan masak di rumah. Expand knowledge and explore to find my comfort style dan make it a habit. Dan yang terakhir, ada understand your why. Oh ini ada lagi nih, kesehatan sebagai investasi awet muda. Waduh, jadi ini why-nya tadi untuk longevity ya, udah bukan lagi buat survival. Terima kasih banyak teman-teman. Kita akan balikin ke panitia nih buat foto bersama. Ayo teman-teman buka kamera yuk gitu. Biar pas nih jam 9 kita kelar, tapi aku bakal menutup seperti biasa. Aku tuh kalau nutup pakai pantun. Jadi kita kasih pantun ya. Hari ini kata-katanya adalah piring. Jadi P-nya adalah perubahan pola makan jadi lebih sehat buat tubuh dan planet bisa dilakukan secara bertahap. I-nya, intinya makan dengan beragam seperti karakteristik piring sehat di Indonesia. Perbanyak sayuran dan protein sehat. R-nya, rempah-rempah ternyata bisa jadi senjata rahasia supaya piring sehat kamu bisa juga menyesuaikan dengan cuaca. I-nya, Indonesia ternyata harus berubah juga loh dari sisi kebijakan, jangan sampai sembakonya tidak sehat secara lingkungan dan juga buat tubuh kamu. N-nya, nutrisi yang seimbang lewat pola makan sesuai pendekatan AIP bisa membantu pejuang autoimun, tapi jangan lupa konsultasikan dengan dokter. Dan G-nya, gotong royong antara kita, akademisi, penyedia produk pangan, mitra pembangunan, dan pembuat kebijakan, bisa membuat perubahan sistemik buat menghadapi tantangan kemanusiaan Indonesia. Terima kasih banyak teman-teman udah jadiin aku host, senang sekali malam hari ini dan bisa ketemu sama panel yang luar biasa dan teman-teman yang sangat semangat. Silahkan aku kembalikan ke teman-teman panitia buat foto bersama. Keren banget Kak Gita, ada pantunnya. Keren. Emang si moderator yang ini tuh sangat sangat susah dilupakan. Ini moderator terbaik sepanjang masa kata Kak Helga. Pressure. Ayo foto-foto yuk. Yuk teman-teman kita buka kameranya foto bareng dulu. Maaf nih saya pakai HP, tiba-tiba laptop saya mati. Gak apa-apa dokter Ina. Gak apa-apa dok, tetap jelas nih kameranya. Oke, aku foto ya. Tunggu sebentar lagi deh. Teman-teman yang lain mau buka kameranya dulu. Aku juga mau umumin nih, ini kelas ketiga kita, terus yang berikutnya ada di Sabtu ini, jam yang sama, jam 7-8. Kalau dari kemarin kita udah belajar aspek veganism ke kesehatan planet, ke kesehatan diri kita sendiri, bahkan kita juga udah sempat bahas tentang
conscious fashion dan travel ya kemarin. Berikutnya kita akan explore kalau di beauty, gimana sih kita bisa lebih ramah lingkungan. Jadi sampai jumpa di hari Sabtu nanti. Oke, udah pada nyalain kamera, aku foto ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Thank you semua yang udah datang. Bye. Dokter Arti, Dokter Ina, makasih banyak. Terima kasih Dokter Arti, Dokter Rina. Pet. Izin live ya.